Hari ini saya akan membahas mengenai ujian praktek untuk kelas 9 ya. Ujian praktek kelas 9 materi PJOK. Ya, pembelajaran PJOK ujian prakteknya kalian itu adalah melakukan gerakan senam. Saya memberikan dua pilihan kepada kalian. Dua pilihannya itu adalah kalian melakukan senam secara langsung atau kalian langsung dalam artian live di Zoom ya. Nanti saya akan atur waktunya, itu sangat mungkin sekali. Atau kalian membuat video. Kalian membuat video senam. Saya minta pertimbangan kalian, silahkan di kolom, silahkan chat ya. Kalian memilih membuat video atau live di Zoom. Kalau live di Zoom tidak ada teman-temannya, sendiri. Saya nanti akan agendakan waktunya hanya satu anak, hanya 7 menit, 7 menit. Oke, silahkan chat. Kalian memilih yang mana? Baru satu siswa ini. Ya, pilihannya hanya dua, membuat video atau live ya. Oke, 3 anak, 3 siswa, 4, 5 memilih membuat video. Baik, kalau membuat video nanti diperhatikan ya durasinya. Untuk video senam ini minimal 5 menit. Ya, minimal 5 menit. Videonya minimal 5 menit. Terus kalau udah maksimalnya tidak ada waktu maksimal. Ya, silahkan. Yang jelas saya akan share screen terlebih dahulu ketentuannya yang akan dinilai dari video itu. Bentar ya. Saya hari ini akan melanjutkan materi soalnya ya. Saya akan menyampaikan ini aja dulu. Penilaiannya habis itu saya akan melanjutkan materi saya. Bentar, mana ya? Senam irama. Bentar saya ulang. Ya, yang harus kalian perhatikan dalam video senam nanti, gerakan senamnya harus mencakup pemanasan inti dan pendinginan ya. Pemanasan inti dan pendinginan. Perlu kalian perhatikan kalau waktunya 5 menit tepat itu sangat minim sekali. Ya, pemanasan bisa kalian ambil waktunya 1 menit, inti bisa 3 menit, dan pendinginan bisa 1 menit. Itu sangat minim sekali anak-anak. Ya, saran saya di atas 5 menit videonya. Ya, dan kalian sudah saya jelaskan, saya sudah jabarkan perbedaan antara pemanasan, inti, dan pendinginan. Betul ya? Untuk pemanasan itu sendiri, kalian harus menentukan atau memilih irama musik atau gerakan yang sedang, tetapi mencakup gerakan statis dan dinamis. Ya, di sini. Untuk gerakan inti sendiri, ini gerakannya full gerakan dinamis. Bukan gerakan statis, tetapi full gerakan dinamis. Oke? Ya. Terus tempo irama musiknya cepat. Untuk pendinginan, kalian lebih banyak menggunakan tempo musik irama yang sangat pelan dengan gerakan statis. Ya, di sini gerakan pendinginan. Selanjutnya macam-macam senam yang bisa kalian pilih ya. Macam-macam senam yang bisa kalian pilih. Ini kan saya tampilkan di sini jenis-jenis senam irama ya. Yang ada yang sering kita jumpai ya. Ada senam SKJ 2000, 2004, 2008, 2012, senam ritmik, senam Ayo Kita Bisa, senam Indonesia Jaya ya. Ini yang termasuk dalam senam irama nih anak-anak. Zumba, aerobik, senam AWS 3
dan TikTok. Ya, ini termasuk dalam senam irama. Oke, kok Mister kok masuk TikTok? Ya, TikTok itu termasuk dalam senam irama, tetapi dengan style atau model kekinian kan, ya. Nah, untuk senam yang bisa kalian pilih itu adalah satu senam SKJ ini ya. Senam SKJ ini banyak sekali kalau kalian searching di YouTube ya. Ada SKJ 98, 2000, 2004, 2008, 2012 ya sampai 2019. Itu termasuk SKJ. Jadi kalian bisa melihat di sana saja, lebih mudah. Oke, lebih mudah di sana. Atau kalian bisa memilih senam Ayo Kita Bisa, senam Indonesia Jaya. Sebentar saya akan kasih tanda dulu ya, senam mana aja yang bisa kalian pilih di PowerPoint saya. Bentar ya. Sebentar. Nah, ini yang saya berikan garis bawah ini adalah senam yang bisa kalian pilih nanti untuk membuat video. Ya, kalian bisa memilih di antara senam-senam ini ya. Kalau kalian mau simpelnya, kalian mau mudahnya, kalian pilihlah yang SKJ tahun 2008 ke bawah. Ya, 2004, 2000 ataupun tahun 98. Di sana dengan tempo irama musik yang lebih slow, saya rasa gerakan-gerakannya juga belum terlalu banyak variasi. Ya. Jadi kalian untuk melakukan gerakan itu sangat mudah. Oke. Sudah jelas ya untuk jenis-jenis senamnya yang bisa kalian pilih ya. Jadi saya tidak menentukan kalian menggunakan senam Ayo Kita Bisa atau Indonesia Jaya, enggak. Cuman kalian harus memilih. Kalian putar dulu videonya, lihat dulu videonya, susah atau tidak gerakannya itu sendiri. Ya. Nah, terus penilaian praktek. Penilaian praktek ini ada 4 macam penilaian yang akan nantinya masuk dalam rubrik ya. Yang pertama adalah sikap dalam pelaksanaan praktek itu sendiri. Ya, kalian sudah saya jelaskan unsur dalam aktivitas senam irama itu yang pertama yang namanya keluasan. Ya, keluasan gerak. Nah, ini termasuk di dalam sikap pelaksanaan praktek. Kalau dalam melakukan gerakannya kaku, tidak serius, enggak luas, ini termasuk di dalam sikap pelaksanaannya. Ya, tidak serius dalam melakukan gerakan kan terlihat sekali. Oke, yang kedua sinkronisasi gerak dengan lagu. Kecocokan antara gerak dengan lagu, anak-anak. Ya, kecocokan antara gerak dengan lagu. Oke. Ya, sekali lagi kecocokan antara gerak dengan lagu. Ya, kalian bisa nanti cek di sana. Sekali lagi, kalau untuk gerakan pemanasan itu pasti irama musiknya sedang. Tempo gerakan sedang, tetap gerakan dinamis. Ya, bukan gerakan statis tapi gerakan dinamis di sana. Oke, yang ketiga adalah durasi pelaksanaan praktek. Durasi pelaksanaan praktek ini mempengaruhi juga ya. Karena ini termasuk di dalam sebuah kreativitas. Oke, termasuk di dalam sebuah kreativitas. Ya, makanya saya tadi katakan jangan kalian mengambil waktu minimal, sayang sekali. Kalau di senam SKJ yang sebenarnya itu kan di atas 10 menit durasi waktunya. Ya mungkin kalian buat 8 menit lah. Ya, 8 menit. Cari yang tengah-tengah lah gitu kan. Biar mencakup semuanya, inti pemanasan dan pendinginan itu. Terus yang terakhir yaitu cakupan gerak. Cakupan gerak ini sangat mudah sekali nanti saya dalam penilaiannya. Ya, cakupan gerak, pemanasan, inti dan pendinginan. Nah, perlu kalian perhatikan kalian dalam pengambilan video nanti full seluruh tubuh ya, terlihat ya. Karena kan senam.
Jadi nggak bisa setengah badan gitu, nggak bisa. Jadi full seluruh tubuh. Jadi diperhatikan dalam pengambilan videonya. Oke, dalam pengambilan videonya tolong diperhatikan. Sampai editing silahkan. Kalian mau edit, kalian mau eh, berikan kreativitas di dalam video kalian itu, saya persilahkan. Ya, yang di bagian depan itu perlu kalian tambahkan saja namanya video ujian praktek PJOK kelas 9 tahun 2021 gitu aja udah. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Sampai sini yang berkaitan dengan ujian praktek ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Silahkan, saya kasih kesempatan. Barangkali ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan ujian praktek. Sebelum saya melanjutkan materi berikutnya. Silahkan saya kasih kesempatan yang ingin bertanya berkaitan dengan ujian praktek. Oke, George sudah bertanya. Saya sekarang akan menginformasikan ya. Yang lain silakan. Selain George. Oke, untuk pengumpulan video ujian praktek ini ya paling lambat yaitu tanggal 31 Maret. Ya. Jadi paling lambat 31 Maret ya. Jadi masih lama ya. Masih ada waktu kurang lebih 1,5 bulan. Oke. Untuk pengumpulannya. Terus ini ada pertanyaan dari teman kalian. Kalau videonya kelamaan yang di bagian pemanasan sama pendinginan boleh saya edit, dipersilahkan diedit sedemikian rupa. Ya, silahkan diedit. Mungkin kalau ada pertanyaan, Mister kalau saya buat kreasi gerak dan musik sendiri boleh nggak? Silakan anak-anak. Tetapi saya himbau kalian tidak menggunakan musik yang maaf ya, musiknya yang dalam tanda kutip kayak Zumba itu kan musiknya kan musik-musik yang lagi ngetren sekarang ini, tetapi ada beberapa musik yang kurang pantas di sana. Nah itu mohon tidak digunakan, ya tidak digunakan. Kalau kreasi geraknya silakan. Saya malah berharap kalian menciptakan gerak sendiri lebih bagus lagi, ya itu silakan. Untuk editing silakan ya, sebaik-baiknya editingnya. Ya, saya malah senang sekali kalau kalian mencurahkan kemampuan editing video kalian dalam ujian praktek. Karena itu salah satu nilai plus ya. Salah satu nilai plus dalam hal editing video. Ya, oke. Nah, perlu diperhatikan dalam pembuatan video nanti benar-benar kalian menghadap ke kamera ya, pandangannya. Ya, Mister kalau kita mengikuti gerak yang ada di YouTube boleh nggak di depan kita? Kita mengikuti, silakan nggak masalah. Yang penting fokus kalian, pandangan kalian ke kamera. Ya, pandangan kalian, fokus kalian ke kamera. Tetap tidak boleh menunduk terus, ya. Tidak boleh menunduk. Bisa ya, anak-anak ya, untuk ujian prakteknya ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi.
Tapi Kimberly ini mungkin bisa garis bawahi videonya, gerak cepatnya jangan yang gerak sangat cepat sekali itu jangan. Ya, saya tahu maksudnya Kimberly sih. Ya, tapi jangan yang gerakannya semuanya dibuat gerakan yang cepat ya. Oke. Tidak ada yang bertanya lagi? Sudah pas tentang video prakteknya? Sudah bisa dipahami mengenai prakteknya? Ya, saya kasih kebebasan, saya kasih pilihan, kalian menentukan pilihan dalam pembuatan video praktek ini, ya. Dan harus mengerjakan sendiri-sendiri anak-anak, tidak boleh berkelompok, tidak boleh berpasangan. Harus sendiri-sendiri. Oke, harus sendiri-sendiri. Dan mohon disesuaikan tempatnya. Contohnya di kamar, Mister, saya buat video boleh, tetapi kalau bisa eh, spring bednya jangan terlihat, bantalnya jangan terlihat, areal tempat kalian melakukan gerakan jangan acak-acakan gitu. Ya, tolong ya, bisa ya. Ya carilah yang latar belakangnya apa namanya kosong gitu kan. Jangan yang berantakan, contohnya banyak buku atau barang-barang kalian, barang-barang pribadi yang kececeran termuat dalam video itu jangan. Kalau di halaman rumah boleh nggak? Silahkan. Di lapangan boleh nggak? Boleh, silahkan. Yang penting mohon diperhatikan yang namanya protokol kesehatannya. Ya, Mister, kalau saya senam menggunakan masker boleh nggak? Sebaiknya jangan. Ya, sebaiknya jangan. Kenapa demikian? Karena senam itu aktivitas kardiovaskuler yang berkaitan dengan pernapasan. Ya, oke. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akan lanjut dengan share screen yang berikutnya. Sudah ya? Sudah paham ya? Sudah oke ya? Untuk ujian praktek ya. Nah, sekarang saya akan share screen terlebih dahulu. Sebentar. Saya cari PPT-nya dulu. Oke anak-anak. Nah, kita akan lanjut pembelajaran PJOK berikutnya. Materi kita di buku paket kalian. Ya, kalian bisa cek buku paketnya. Mari kita masuk pada bab yang ke-8. Ya, bab yang ke-8 yaitu aktivitas air atau akuatik. Ya, aktivitas air atau akuatik sering kita sebut berenang atau swimming. Ya, berenang atau swimming. Oke. Nah, saya akan mengajak kalian, silahkan buka dulu buku paketnya Nana. Cari materi swimming ya. Saya takutnya beda buku nih karena saya pegang buku guru soalnya. Nah,
Pada materi berenang kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aktivitas air renang gaya bebas, ya. Aktivitas air berenang gaya bebas, ya. Kita akan bersama-sama belajar aktivitas air berenang gaya bebas. Kurang lebih saya membutuhkan waktu 3 kali pertemuan ini, ya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi ini, sebelum saya menjelaskan tentang sejarahnya, ya, ini kita materi berenang gaya bebas, ya. Berenang gaya bebas. Saya rasa siswa SMP harusnya tidak kesulitan ya dalam hal berenang ya, saya rasa ya. Karena aktivitas berenang ini sudah bukan lagi olahraga yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu ya, tapi aktivitas renang ini aktivitas yang sering kita jumpai ya di kota ataupun di daerah-daerah. Oke. Nah, perlu kalian ketahui, kita masuk dulu pada sejarah renang renang gaya bebas itu sendiri ya. Gaya bebas dalam bahasa Inggris sering disebut pada waktu itu ya front crawl, ya crawl. Jadi bahasanya dalam berenang gaya bebas itu berenang crawl, ya, adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air, oke, atau menghadap ke bawah, bukan terlentang, ya, bukan terlentang. Kalau terlentang itu gaya punggung, ya. Kedua belah lengan secara bergantian, ya, digerakkan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh, ya, mengayuh. Tadi yang share screen yang pertama ini, nah ini gerakannya mengayuh. Oke. Nah, yang berikutnya, sementara kedua belah kaki secara bergantian dicambukkan, naik turun ke atas dan ke bawah. Oke, kita lihat ini dicambukkan, digerakkan ke atas ke bawah ya. Sambil tangannya mengayuh, kaki juga tetap aktif bergerak. Itu yang dinamakan aktivitas gerak koordinasi. Kaki bergerak, tangan bergerak secara bersama-sama. Oke, sewaktu berenang gaya bebas, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Ya, sekali lagi, posisi wajah menghadap ke permukaan air. Pernapasan dilakukan saat lengan digerakkan keluar dari air. Ya, saat dilakukan, nah, pernapasannya nih miring, hap napas. Ya, oke. Saat tubuh menjadi miring dan kepala berpaling ke samping. Oke, noleh maksudnya ya. Noleh ke samping kanan atau samping kiri itu bebas. Sewaktu mengambil napas, berenang bisa memilih untuk menoleh ke kiri atau ke kanan. Jadi nggak boleh ke depan ya. Oke. Nah, untuk gaya bebas itu sendiri sekarang berganti nama dengan yang namanya freestyle, bukan crawl lagi. Kalau zaman dulu kan crawl ya. Seiring berkembangnya waktu, gaya bebas ini diberi nama freestyle. Oke, gaya bebas ini adalah gaya paling cepat di dalam renang. Ya, gaya paling cepat di dalam olahraga berenang. Ada berapa macam gaya dalam renang? Ayo, Gilen ada berapa macam, Gil? Halo Gilen, di manakah Gilen? Mana Gilen? Ya, Gilen ada berapa macam gaya dalam renang, Gilen?
Ayo diaktifkan audionya Gilen. Sabar Mister, saya mikir Mister. Mikir, masa perlu dipikir Gil, orang kamu biasa berenang gitu loh. Dulu ekskulnya juga dari kelas 7 renang terus kayaknya Gilen nih. Gaya-gayanya kan Mister. Ada berapa macam gaya? Nggak usah disebutin ininya, jenis gaya-gayanya jangan. Ada berapa macam gitu aja. Ada berapa Gil? 10? Mana Gilen nih? Kok menghilang lagi? Halo Gil? Gilen? Wah, kok menghilang nih Gilen nih? Oke, waktu kelas 7 sama kelas 8 materi berenang sudah didapatkan sama Mr. Billy? Anak-anak? Ada 7 kayak Mister. Mau 7 Bu. Banyak sekali Gil. Lupa saya Bang Mister. Oke, saya tanya dulu di kelas 7, kelas 8 pernah dapat materi berenang belum? Sama Mr. Billy? Panji, coba Panji diingat-ingat Panji sudah pernah belum mendapat materi berenang? Sudah, Mister. Sudah, waktu itu gaya apa Panji? Gaya bebas, Hmm? gaya dada kalau nggak salah, Mm-mm. gaya punggung sama kupu-kupu. Wih, semua gaya sudah ya? Gaya bebas sama gini aja, Mister, sama gaya dada itu aja. Oke, sip. Ya, Gilen, gaya di dalam renang itu hanya ada 4 Gil. Ya, gaya bebas atau kita sering sebut yang namanya freestyle. Ya, gaya dada atau sering kalian sebut dalam bahasa Indonesia itu gaya kodok karena menyerupai kodok berenang. Ya, yes, atau sering kita atau di internasionalnya disebut breaststroke ya. Breaststroke kalau di dalam internasional, gaya bebas itu freestyle, gaya dada itu breaststroke. Dan yang gaya yang ketiga itu yaitu gaya kupu-kupu atau butterfly. Ya, gaya kupu-kupu atau butterfly style. Yang terakhir yang keempat sering kita sebut gaya punggung. Ya, gaya punggung atau disebut juga backstroke. Ya, jadi hanya ada 4 gaya di dalam renang. Ya, enggak lebih dari itu. Tidak ada yang namanya gaya mengayuh sepeda, tidak ada gaya batu, tidak ada gaya anjing berenang, tidak ada ya. Hanya ada 4 gaya saja. Oke. Nah, yang kita akan pelajari dari hari ini dan ke depan kita akan belajar mengenai gaya bebas atau freestyle itu sendiri. Ya. Oke. Tunggu saya mana nih? Kita akan membahas 5 bagian ya. Kita akan membahas 5 bagian dalam aktivitas berenang. Kita akan membahas 5 bagian dalam aktivitas berenang. Ya, yang kita akan bahas pertama yaitu namanya posisi tubuh. Ya, yang pertama ini kita akan bahas posisi tubuh. Makanya saya membutuhkan 3 kali pertemuan.
dalam hal ini ya. Nah, yang akan kita bahas ini adalah posisi tubuh di dalam berenang gaya bebas. Ya. Posisi tubuh di dalam berenang gaya bebas. Oke. Nah, posisi tubuh atau sering kita sebut yaitu body position. Berenang gaya bebas ini tadi sudah dijelaskan di sejarahnya, yaitu berenang dengan posisi tubuh pandangan menghadap ke bawah atau ke lantai kolam renang, ke dasar kolam renang. Ya. Nah, itu posisi tubuh ini harus diperhatikan oleh seluruh orang yang melakukan aktivitas berenang. Kalau dia tidak tahu posisi tubuh, aktivitas berenangnya tidak akan bisa melakukan gerakan dengan baik. Kita lihat pada slideshow yang Mr. Andi tampilkan ini. Ya, posisi tubuh dalam berenang gaya bebas. Kita bisa lihat ya pada gambar yang pertama di sebelah kiri atas ya, sebelah kiri atas itu gambar yang bagian bawah itu gambar yang posisi tubuh yang salah. Ya, gambar posisi tubuh yang salah. Garis birunya itu adalah air. Oke. Yang benar dalam aktivitas berenang gaya bebas, seluruh tubuh kita itu rata dengan air. Tidak boleh di atas permukaan air. Ya. Rata dengan air. Atau sering kita sebut yaitu posisi tubuh horizontal. Ya, posisi tubuh horizontal. Oke. Posisi tubuh horizontal. Ya, di dalam berenang posisi tubuhnya harus horizontal. Tidak boleh posisi tubuh kita vertikal. Ya. Kecuali kita mengapung tegak. Ya, ini posisi tubuh dalam berenang. Gaya apapun harus horizontal. Ya, rata dengan air. Nah, perlu kalian ketahui anak-anak, kalau pada gambar yang di sebelah kiri atas, ya, itu bagian kepalanya dimasukkan lebih dari setengah masuk ke dalam dari permukaan air, ya, masuk. Itu yang benar. Kalau gambar yang di bawahnya ini hanya 1/4 dari kepala yang masuk, ya, hanya 1/4-nya saja. Nah, ini lehernya bahkan naik di atas permukaan air. Kacamatanya naik ke atas permukaan air. Ini salah, gerakan seperti ini salah. Hasil gerakannya, hasil luncurannya tidak akan maksimal. Ya, bisa dipahami ya, hasil gerakannya tidak akan maksimal kalau seperti ini. Oke. Yang berikutnya, kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan, yang bagian atas. Gambar sebelah kanan atas. Ada seorang siswa yang melakukan gerakan meluncur atau body position di dalam berenang. Ini posisi tubuh yang benar atau yang tepat. Ini adalah teknik cara belajar yang namanya meluncur. Ya. Jadi di dalam berenang sebelum kita melakukan yang namanya gerakan kaki, ya, gerakan tangan, pengambilan napas, dan koordinasi, kita harus menguasai terlebih dahulu yang namanya body position atau gerak posisi tubuh di dalam berenang itu sendiri.
Kalau istilahnya kita biasa di kolam renang itu namanya meluncur. Ini ya pada gambar yang di sebelah kanan ini ya. Ini posisi tubuh yang benar ini. Kaki lurus, tangan sejajar dengan kaki. Kepala nunduk. Ya, kepala nunduk. Atau sering kita sebut yang namanya streamline. Ya, streamline. Meluncur ke depan jauh. Ya, hasil dari tolakan kaki yang ditendangkan ke tembok ya atau ke dinding kolam. Meluncur ke depan nih. Ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri bawah, orang yang meluncur di dalam permukaan air ya di bawah ya. Ini yang sama juga gerakan meluncur atau body position streamline namanya. Body position streamline. Jadi tangan lurus ya. Tangan lurus di atas telinga ya. Dan kaki juga lurus. Kalau di dalam aktivitas berenang, posisi tubuh kita lurus seperti ini atau posisi tubuh kita benar, streamline, kita tendang kaki kita dari tembok. Ya, dari tembok. Kita ini akan terjadi sebuah luncuran yang panjang, yang jauh. Kalau kita tendang dan kita nunduk, kita diem aja, itu bisa lebih dari 5 meter. Ya, kita tendang dengan sekuat tenaga, ya, 2 kaki menendang dari tembok, kita dorong tubuh kita meluncur ke depan, pasti lebih dari 5 meter. Jadi aktivitas berenang ini yang perlu diperhatikan pertama adalah body position atau posisi tubuh terlebih dahulu. Kalau posisi tubuhnya sudah benar, sudah lemas melakukan gerakan, ya, baru kita akan lanjutkan dengan yang namanya gerakan kaki. Nah, bagaimana sih cara melakukan meluncur ini? Bagaimana sih kita cara melakukan gerakan supaya body position kita benar? Yang pertama, ya kita lihat kembali pada gambar yang di sebelah kanan atas ini. Ya, kita berdiri ya di pinggir kolam. Ya, kalau kita mau belajar meluncur nih, ya salah satu kaki menempel ke dinding kolam di bagian belakang kan. Nah, body dibungkukkan ini. Terus kalau udah, kedua lengan diluruskan ke depan. Ini lengannya lurus ke depan. Tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sekuat-kuatnya dan pertahankan agar badan tetap lurus. Oke. Nah, ini posisi tubuh yang benar. Ini posisi tubuh yang salah. Ya. Ini kunci di dalam aktivitas berenang supaya terjadi sebuah luncuran yang baik. Nah, kita lihat sekarang gambar animasi yang di sebelah kanan bawah ini. Saat kita melakukan aktivitas berenang gaya bebas, ya, ini kita lihat gambar air ya. Terus kalau ada orang berenang, ini pada saat kita melakukan gerakan berenang gaya bebas ini ya seperti ini, bukan menyelam di bawah, bukan diving, bukan underwater, ya, melainkan di atas permukaan air terus tubuh kita, ya, meluncur seperti ini. Ini contoh gerakan animasi berenang gaya bebas atau freestyle atau zaman dulu sering disebut yang namanya crawl. Ya. Saya ulang lagi. Dalam aktivitas berenang gaya bebas yang perlu diperhatikan pertama adalah posisi tubuh. Kalau posisi tubuh kita benar, posisi tubuh kita streamline, horizontal, dan kita lemas, ya, ini akan terjadi sebuah luncuran yang sangat jauh. Biasanya buat orang atau buat siswa yang baru belajar berenang, ini posisi tubuhnya pasti kaku biasanya. Sehingga untuk menciptakan sebuah
bentuk tubuh yang benar-benar lemas, meluncur, ini sangat sulit, dibutuhkan waktu. Ya, olahraga renang ini pembelajarannya nggak bisa 2-3 kali langsung bisa berenang, nggak bisa. Beda dengan permainan basket ya. Basket pun butuh waktu. Apalagi renang kan, di kolam renang, apalagi kalau memiliki rasa takut, terus kalau udah apalagi trauma dan lain sebagainya, itu lebih sulit lagi. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, posisi tubuh ya. Bisa dimengerti ya, anak-anak ya. Saya hari ini akan membahas pada satu titik ini dulu, posisi tubuhnya. Ya. Posisi tubuh terlebih dahulu. Minggu depan saya akan membahas 2 bagian, gerak kaki dan gerak tangan. Ya, yang terakhir nanti koordinasi gerak dan pernapasan. Jadi renang ini sendiri unsur kebugaran jasmaninya yang pertama adalah daya tahan, pernapasan ini renang ini. Ya. Yang kedua kekuatan, ketiga koordinasi. Ya. Tapi kalau renang ini mencakup keseluruhan olahraga renang ini. Mencakup kelenturan itu sendiri, terus kalau udah mencakup yang namanya koordinasi, daya ledak juga masuk. Ya, di dalam dorongan ini kan terjadi sebuah daya ledak, luncuran ke depan. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai renang, mengenai body position? Sudah bisa dipahami anak-anak mengenai body position di dalam berenang gaya bebas? Ya, bukan hanya gaya bebas saja, posisi tubuh berenang itu yang benar, posisi tubuh streamline. Ya. Saya senang mengajar materi renang ini karena saya cukup menguasai dalam hal ini. Ya, karena ini aktivitas saya sehari-hari soalnya. Saya berharap kalian akan banyak berinteraksi, bertanya. Ya, apalagi khususnya yang baru belajar berenang. Beberapa kali saya melatih siswa ini yang mau mencari polisi. Ya, anak-anak SMA kelas 3, kelas 2 SMA yang mau cari yang mau mendaftarkan diri sebagai TNI, Polri, ya. Ini hari-hari ini mereka banyak sekali yang mengikuti kursus renang karena bulan Maret ya kalau nggak salah, atau Maret kalau nggak salah sih ya, mereka sudah mulai ada yang namanya tes, ya. Ya, betul sekali, Anin. Ya, kalau di dalam berenang tubuh kita nggak bisa kaku, ya, harus lemas. Makanya latihan yang pertama meluncur atau body position terlebih dahulu. Kalau kaku nggak bisa. Kalau tubuh kita kaku, pasti kaki kita akan turun. Nah, jadi dalam berenang itu benar-benar membutuhkan lemas ya. Makanya saya kalau ini ya, ada orang tenggelam di kolam berenang. Ya, kalau orang tenggelam di kolam renang itu kan tubuhnya kaku kan, ketakutan, panik. Saya kalau menyelamatkan orang tenggelam, saya pasti marahin dia terlebih dahulu. Atau saya buat biar dia lemas terlebih dahulu. Ya, karena kalau tubuhnya dia masih kaku, kita selamatkan, dia panik, dia malah narik kita dan bisa membahayakan diri kita. Nah, makanya kalau ada orang yang tenggelam, saya biarkan dulu biar dia tenggelam dulu. Iya kan? Kalau udah baru dideketin, kasih tahu lemes ya, diam ya, saya akan tarik kamu. Kalau enggak apa? Dia yang akan menarik kita. Makanya tidak jarang kan orang meninggal di kolam renang atau di pantai atau di sungai, 2 orang meninggal, 1 orang maksudnya menyelamatkan. Karena ketidaktahuannya akhirnya tenggelam karena kan ditarik. Gitu, tenggelam jadinya. Makanya kalau orang menyelamatkan orang saat tenggelam itu harus benar-benar mengetahui SOP-nya ya atau caranya. Oke, itu saja dari saya. Selamat melanjutkan pembelajaran berikutnya. Tolong mulai dari sekarang kalian bisa memilih senam yang akan kalian lakukan di ujian praktek ya.
Jadi kita sepakat, kita membuat video, nanti saya akan informasikan pengumpulannya di mana. Itu saja. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Halo, selamat pagi. Oke, thank you Sharon, Ido, Ayu, Beza, George, Anin, Brian, Panji, Franz, Quincy, thank you. Gilen, thank you. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran, ya, kita Oke, kita berdoa dulu. Misalnya minta tolong siapa? Franz bisa bantu dalam doa, Franz? Yes. Iya. Mari kita berdoa. Dan itu sekarang kami belajar di tes Tuhan, kiranya kami sampai kami spesialis dapat mengerti dan dengan baik. Yesus ya, amin. Amin. Thank you, Franz. Oke, baik anak-anak. Sesuai info misalis ya pada minggu lalu, ya kan? Berarti kita minggu lalu bertemu. Jadi, apakah kalian sudah mengerjakan latihan soalnya? Sudah belum ya? Apa ada yang belum mengerjakan latihan soalnya? Latihan soal yang bagian uji kompetensi 3. Ya. Ada yang belum mengerjakan uji kompetensi 3? Sudah semua ya? Berarti sudah semua mengerjakan. Oke, uji kompetensi 3. Sebentar saya lihat. Ya, uji kompetensi 3-nya di halaman 123 sampai 126. Ada yang belum mengerjakan? Sudah semua berarti ya? Oke. Oke, berarti semua. Misalnya tanya yang belum mengerjakan, bisa kasih tanda reaction. Yang belum mengerjakan di LKS halaman 123 sampai 126. Yang belum mengerjakan, silakan kasih tanda reaction. Wow, berarti luar biasa. Berarti semuanya di sini sudah mengerjakan ya. Oke, kalau sudah mengerjakan kita akan bahas sama-sama ya. Jadi uji kompetensi 3 kita akan bahas. Selanjutnya kita akan masuk materi baru. Ya, materi barunya tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke, silakan Anin. Ya, misalnya ingatkan juga di Moodle itu untuk apa? Ya, untuk uji kompetensi 3-nya di situ ada forum diskusi. Miss Alice minta tolong kalian juga untuk mengerjakannya di Moodle. Ya, tolong di chat di situ keluarkan pendapat kalian karena Miss Alice lihat sampai hari ini belum ada yang mengerjakan, belum ada yang chat di forum diskusi untuk di Moodle-nya. Ya, nanti kalian bisa lihat di Moodle-nya ya, nanti tolong kalau sudah ini dikerjakan, tulis pendapat kalian apa saja mengenai pertanyaan yang bisa Alice ajukan di forum chat, di forum diskusi ya. Nanti minta tolong kalian untuk mengerjakannya. Nanti akan kita lihat pembahasannya, nanti akan bisa kasih masukan ya. Nanti kita akan diskusikan bersama. Nah, itu akan bisa Alice ambil untuk nilai KI 4 kalian. Ya, nilai project kalian ya, bisa dipahami ya anak-anak ya. Nanti tolong dilihat di Moodle-nya, nanti dicek, dan itu kalian kerjakan di situ ya, pendapat kalian ya mengenai pertanyaan yang akan misalnya ajukan di Moodle ya. Oke, untuk itu untuk hari ini kita akan lanjutkan materi pembahasan ya. Jadi bisa kalian lihat LKS kalian masing-masing, dicek kembali ya jawaban kalian sama penjelasannya misalnya untuk soal-soalnya. Oke, baik. Yang pertama misalnya minta tolong Sharon bisa baca soal nomor 1 Sharon, langsung jawabannya. Ya.
Minyak kelapa sawit mentah menjadi salah satu komoditas utama Indonesia yang banyak diekspor ke beberapa negara di Eropa, Afrika, dan Tiongkok. Keuntungan Indonesia dari ekspor komoditas tersebut adalah B. Oke, baik Sharon, thank you. Jawabannya, tapi jawaban Sharon masih kurang tepat, masih salah. Ya, bukan bravo, tapi jawaban yang paling tepat apa kira-kira? Ada yang bisa bantu? Silahkan melalui forum chat, misalnya tunggu. Langsung responnya, cepat. Kira-kira nomor 1 jawabannya yang paling tepat apa? Oke, Franz, thank you Franz. Jawabannya alfa, betul sekali. Berarti nomor 1 itu adalah alfa. Ya, nomor 1 alfa. Kalian bisa lihat di situ memperoleh keuntungan dari spesialisasi ya. Jadi nomor 1 jawabannya adalah alfa. Thank you Franz. Next nomor 2, Ido, silakan. Hai Ido. Iya. Hai Ido. Silakan Ido. Oke, mungkin berisik ya di tempat Ido ya. Atau Ido gimana, bisa mau lanjutkan? Oke, kalau Ido nggak bisa, ya silakan Ayu Sylvia. Ya, Ayu Sylvia bisa bantu Miss Elis. Suatu negara pada kondisi tertentu lebih untung jika mengimpor produk biaya produksi barang tersebut sangat tinggi. Tingginya biaya produksi akan berdampak pada mahalnya harga jual. Pernyataan tersebut berkaitan dengan keunggulan mutlak. Jawabannya apa Ayu? Misalnya kurang dengar, kecil banget suaranya. Oke. Ayu Sylvia jawabannya masih kurang tepat, bukan alfa. Ada yang bisa bantu misalnya kira-kira jawaban nomor 2 apa? Teori apa? Iya, Sharon, thank you. Panji, thank you. Berarti jawabannya adalah keunggulan komparatif. Ya, berarti itu sudah jelas ya, tinggi biaya produksi. Ya, memang setiap negara pasti memiliki keunggulan mutlak. Ya, setiap negara dalam hal perdagangan internasional mereka ingin mencari suatu keuntungan. Nah, dari manfaat perdagangan tersebut kita bisa lihat ya, ini dia memperoleh manfaat ekspor barang tertentu ya, diproduksi secara produktif, dan impor barang yang diproduksi secara kurang produktif ya. Jadi kalau kita lihat biaya produksinya itu lebih tinggi, jadi negara tersebut mending memilih impor daripada dia memproduksi sendiri ya. Kalau biaya produksi biayanya lebih mahal, tidak mendapatkan keuntungan ya. Jadi itu akan rugi, jadi akan sia-sia ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah keunggulan komparatif ya. Thank you untuk jawabannya Sharon sama Panji. Berarti nomor 2 itu delta ya, keunggulan komparatif. Next selanjutnya nomor 3, Alea, bisa cepat ya. Alea bisa? Halo Alea, bisa dengar suara Miss Elis? Oke, Beza, next Beza. Nomor 3 Beza. Ya, Miss, halo. Iya, ya halo Beza. Yang dalam kotanya baca dulu atau langsung soalnya? Langsung soalnya Pernyataan aja. yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah B. Iya, thank you Beza, betul sekali. Jawabannya nomor 3 adalah Bravo. Itu sudah jelas ya. Dia negara maju, dia memiliki sumber daya manusia yang lebih tinggi, sehingga negara tersebut, negara AD itu bisa memproduksi pesawat terbang, sorry. Nah, sementara negara tetangganya itu dia tidak mampu memproduksi pesawat terbang. Nah, jadi dia kalau untuk memenuhi kebutuhannya, dia harus dengan cara mengimpor dari negara AD. Nah, dari pernyataan tersebut kalian bisa lihat, berarti jawaban yang paling tepat adalah negara AD itu memiliki keunggulan mutlak. Sudah jelas. AD memproduksi
pesawat terbang, sedangkan negara tetangganya tidak bisa memproduksi pesawat terbang. Nah, berarti negara A D dikategorikan sebagai memiliki keunggulan mutlak ya dalam memproduksi pesawat terbang dibandingkan negara A D. Sorry ya, berarti dibandingkan negara F G. Ya. Jelas ya, nomor 3 itu Bravo jawabannya. Thank you Beza jawabannya. Lanjut George, silakan George baca soal nomor 4. Oke, jawabannya apa George? Oke, nomor 4 Alpha. Thank you George. Berarti nomor 4 betul sekali. Nomor 4 jawabannya adalah Alpha. Ya, dicek LKS kalian masing-masing ya. Jelas sekali di sini Indonesia mengekspor hasil perikanan ke Eropa Tengah. Sudah jelas, baca soalnya baik-baik ya, bahwa di sini adalah Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam hal hasil ikan dibandingkan negara-negara di Eropa Tengah. Ya, jadi akhirnya kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi negara Indonesia. Negara Indonesia itu untuk mengekspor hasil perikanannya ke Eropa Tengah. Ya, nah dengan demikian kita mendapatkan hasil devisa negara dari ekspor hasil ikan tersebut. Ya, jadi sudah pasti jawabannya nomor 4 adalah Alpha. Ya, thank you George. Next, Michael, Jonathan, nomor 5. Agar suatu produk laku di pasaran, langkah utama yang harus dilakukan adalah mengenalkan produk kepada masyarakat atau calon konsumen. Aktivitas mengenalkan produk kepada masyarakat dapat dilakukan dengan cara B. Mempromosikan produk atau iklan. Iya, betul. Good job. Thank you, Michael. Ya, berarti nomor 5 betul sekali. Jawabannya adalah Bravo. Mempromosikan produk atau iklan. Ya, udah jelas ya. Jelas banget, tidak usah dijelaskan. Next, selanjutnya nomor 6, Panji. Halo? Hai, ya, halo Panji. Nomor 6 Miss ya? Iya, betul. Salah satu keunggulan yang dimiliki Indonesia adalah mampu menghasilkan produk dengan biaya produksi rendah. Keunggulan tersebut dimiliki Indonesia karena didukung oleh melimpahnya kekayaan alam dan banyak tenaga kerja. Iya, thank you Panji, betul sekali. Jadi jawaban nomor 6 adalah Charlie, melimpahnya kekayaan alam dan banyaknya tenaga kerja. Sudah jelas ya di Indonesia. Ya, keunggulan Indonesia itu dalam hal jumlah penduduknya yang sangat banyak. Ya, dengan jumlah penduduk yang sangat banyak memberikan keuntungan bagi Indonesia dalam hal adanya pengadaan tenaga kerja. Ya, itu tenaga kerja. Dan kalau kalian lihat dari letak geografis Indonesia yang sangat menguntungkan, berarti Indonesia ini kaya akan dengan sumber daya alam atau kekayaan Indonesia sangat melimpah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah nomor 6. Nomor 6 adalah Charlie, ya, melimpahnya kekayaan alam dan banyaknya tenaga kerja. Ya, jelas ya. Oke, thank you jawabannya Panji. Next, nomor 7 Aryaka. Hai Aryaka, bisa bantu Misalis nomor 7? Oke, no respon Arya? Oke, baik. Shelin, Alin, ya Alin. Pak Tony seorang wirausaha muda yang melakukan pengamatan terhadap kondisi pasar sebelum memulainya usaha. Tujuan tindakan Pak Tony tersebut adalah A. Menentukan biaya produksi. Oke. Masih kurang tepat Alin. Ya, jawabannya Alin kurang tepat. Nomor 7 Ido, Bravo. Ya, thank you Ido. Berarti betul sekali Sharon, betul sekali Bravo. Berarti nomor 7 jawaban yang paling tepat adalah Bravo. Mengetahui selera konsumen. Ya, jelas sekali ya. Nomor 7 Bravo. Jadi salah satu memang jadi seorang wirausahawan itu yang perlu diperhatikan sebelum kita menjual produk, ya, atau negara-negara yang mereka belum sebelum mereka mengimpor ya produk ya untuk didatangkan ke dalam negeri, mereka harus melihat kondisi pasar dulu.
Ya, kondisi pasarnya bagaimana, selera konsumen itu bagaimana, itu poin penting dan poin utama. Kita tahu bahwa selera konsumen itu apa, kebutuhan konsumen itu apa, maka kita akan bisa menjual produk atau barang-barang yang bisa disesuaikan dengan selera konsumen atau pasar yang memang ada. Ya, jadi biar enggak rugi. Ya, jadi siapa tahu kalian next ke depannya menjadi pengusaha, menjadi para pedagang yang memang ingin ya pedagang yang luas sampai pedagang internasional, yang kalian lakukan pertama adalah melihat selera konsumen. Selera konsumen bagaimana, apa yang mereka diinginkan. Nah, itu yang langkah poin utama yang harus dilakukan ya. Jadi jawaban nomor 7 adalah bravo, mengetahui selera konsumen. Thank you Ido, thank you Sharon. Next selanjutnya Anin nomor 8, Anin. Halo Anin. Bisa dengar Miss Elis, nomor 8. Ya, Miss. Iya, Anin, silakan nomor 8. Kondisi pada gambar merupakan salah satu dampak yang harus dihadapi Indonesia dalam perdagangan internasional. Upaya tepat untuk mengurangi dampak kondisi tersebut adalah B. Memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Iya, thank you Anin, betul sekali. Jadi nomor 8 adalah delta. Ya, nomor 8 delta sudah jelas sekali memanfaatkan sumber daya alam secara bijak. Ya, itu sudah pengetahuan umum. Jadi misalnya juga pernah menyampaikan kepada kalian bahwa sumber daya alam itu harus dipergunakan dengan bijaksana. Ya, apapun negara manapun, di mana di dunia manapun ya, mereka harus memperhatikan, memperhitungkan ya, menggunakan sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dengan bijaksana. Ya, oke, baik, thank you. Anin jawabannya nomor 8. Next nomor 9, Jacqueline. Hai, Jacqueline. Oke, no respon. Quincy. Hai Quincy. Ya. Upaya yang dapat dilakukan pelaku usaha untuk menangani persaingan ditujukan oleh keterangan angka A. Iya, thank you Quincy, betul sekali. Jadi nomor 9 adalah alfa 1, 2, dan 4. Ya, itu sudah jelas ya. Next selanjutnya nomor 10 Gilen. Hai Gilen. Gilen nomor 10. Tadi ngerespon loh pagi-pagi. Tadi pas misalnya menyapa Gilen merespon, tapi untuk sekarang misalnya panggil no respon. Gilen, bisa dengar misalis? Gilen, oke, no respon. Baik, next selanjutnya nomor 10 Brian. Silakan Brian. Upaya Pak Tirta dalam menghadapi persaingan dilakukan dengan cara B. Iya, thank you Brian. Betul sekali. Nomor 10, menciptakan produk berbeda. Sudah jelas ya, itu menghadapi persaingan. Ya, pasti ya, namanya kita menghadapi persaingan, kita harus menciptakan sesuatu produk yang berbeda. Berbeda daripada produk orang lain, berbeda dari dari orang lain lah ya, supaya produk kita dikenal ya. Jadi bisa menghadapi suatu persaingan. Ya. Oke, thank you jawabannya Brian untuk nomor 10 bravo. Ya, 10 bravo. Next nomor 11 Sharon, bisa bantu Sharon? Indonesia memiliki keunggulan mutlak dalam beberapa sumber daya alam dibandingkan negara lain. Manfaat yang dirasakan Indonesia dari keunggulan tersebut adalah B. Iya, thank you Sharon. Betul sekali, devisa negara meningkat. Ya, dari hasil perdagangan, dari hasil penjualan, pasti kita ingin mendapatkan suatu keuntungan. Ya, begitu juga dengan negara. Negara menjual suatu barang atau mengekspor barang ke luar negeri, berarti negara itu juga harus mendapatkan suatu pemasukan. Ya, yang dinamakan sebagai devisa negara. Thank you Sharon. Next, selanjutnya nomor 12, Ido. Jawabannya apa Ido? 12A. Oke, masih kurang. Dengan harga yang ditawarkan dari produsen merupakan nggak apa-apa. Oke, Ido, kan agak ribet di situ. Jawabannya apa tadi? Alfa ya? Masih kurang tepat Ido. Ada yang bisa bantu misalis nomor 12?
Ayu? Iya, thank you. Ayu Sylvia. Oke, jawaban Ido kurang tepat ya. Coba diperhatikan Ido, dibaca baik-baik untuk nomor 12 itu. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah Charlie. Menawarkan promo untuk pembelian tertentu ya. Thank you Ayu. Ya, jadi 12 itu Charlie. Ya, diperhatikan lagi kalian jawabannya. Next selanjutnya 13. Ayu Sylvia bisa? Bob Octavia dibantu anaknya untuk melakukan promosi produk. Untuk menyasar target kaum milenial, strategi yang tepat dilakukan adalah A. Memilih promosi produk berbasis online. Iya, thank you Ayu. Betul sekali. Nomor 13 Alfa, memilih promosi produk berbasis online. Ya, apalagi sekarang ya kita lihat semuanya sudah era digital, jadi kita sudah memakai promosi aja semua melalui mobile ya. Jadi melalui handphone, melalui online, pokoknya macam-macam cara yang bisa dilakukan dengan media sosial ya kan, dengan dengan teknologi. Tidak lagi seperti dulu kita kalian datang lihat di perempatan lampu merah ada orang nyebarkan selembaran, nyebarin selembaran ya berupa seperti itu untuk sekarang banyak sekali sudah diminimalis ya. Jadi orang-orang sudah menggunakan media sosial ya melalui secara online ya. Thank you jawabannya nomor 13. Next selanjutnya 14 Beza. sih, Miss. Iya. Baca semuanya ini. Jawab ininya aja soalnya aja. Dengan demikian. Dengan demikian usaha yang dilakukan Laundry Mirwana dalam menghadapi persaingan adalah mempelajari kelemahan pesaing. B. Oke, thank you. Beza, betul sekali nomor 14 jawabannya adalah Bravo. Mempelajari kelemahan pesaing juga. Thank you jawaban dari Alin ya. 14 Bravo. Ya, betul sekali 14 Bravo mempelajari kelemahan pesaing. Jadi kita harus pertama itu melihat bagaimana pesaing kita. Kita pelajari kelemahan mereka itu apa. Ya. Nah, itu langkah-langkah yang memang harus kita lakukan ya. Oke, strategi yang memang harus dilakukan ya. Oke, thank you jawabannya Beza. Next soal yang terakhir. Misalnya saya minta tolong Michael. Jonathan. 15 soal terakhir. Sebuah perusahaan smartphone mengenalkan kepada publik atas produk smartphone baru dengan layar lipat. Produk tersebut belum dipikirkan oleh perusahaan lain. Tujuan perusahaan smartphone melakukan inovasi tersebut adalah D. Menarik minat konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Iya, thank you Michael, betul sekali. Jadi adalah menarik minat konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Kalau produk kita berbeda, produk kita lebih unggul dibandingkan produk lain, maka banyak konsumen itu tertarik, ingin melihat, mendatangi, bahkan ingin membeli. Ya, jelas sekali. Jadi nomor 15 adalah 15 jawabannya Delta. Menarik minat konsumen terhadap produk yang dihasilkan. Oke, silakan dicek jawaban kalian. Nanti akan misalnya panggil satu persatu. Ya, memang misalnya kasih latihannya yang banyak. Ya, tapi nanti di sini akan misalnya pilah-pilah. Ya, jadi memang ada beberapa aja yang akan dimasuk ini, tapi nanti disesuaikan dengan kondisi atau nilai kalian. Ya, jadi kalau ada nilai yang memang tidak tuntas, nanti akan misalnya cek lagi, oh soal latihan yang ini dia lebih baik. Jadi akan misalnya ambil nilai yang tertingginya. Ya, jadi kalian pasti ini kita maksudnya biar sama-sama untuk kalian kebaikan kita sama-sama ya. Oke, baik, misalnya saya akan baca langsung aja dikasih betulnya berapa ya. Misalnya saya akan panggil biar cepat sedikit kita langsung masuk materi baru. Ya, 9B Arya P enggak ada ya. Beza betul berapa Beza? Betul 13. Thank you Beza. Brian? 14. Oh ya, thank you Brian. Gilen bisa chat Gilen, betul berapa? Gilen
Halo Gilen. Lama sekali sih Gilen. Sharon. 13, Miss. Thank you Sharon. Franz. Benar 14, Miss. Thank you Franz. Alea. Benar 14, Miss. Thank you Alea. George. Chat George. Oke, thank you George. Ayu. Thank you Ayu. Panji. 14, Miss. Thank you Panji. Ariaka. Ariaka tadi ada, sekarang out. Oke. Ya. Jacqueline. Benar 14, Miss. Thank you Jacqueline. Kimberly. Adakah Kimberly? Oke, tidak ada Kimberly. Jonathan. Benar 14. Thank you Jonathan. Anin. Benar 15, Miss. Thank you Anin. Vella, nggak ada, nggak kelihatan. Quincy. Benar 13. Thank you Quincy. Ido. Benar 14, Miss. Thank you Ido. Alin. Thank you Alin. Fania. Nggak ada juga. Ya, oke. Baik, thank you. Ya, berarti sudah ada beberapa. Jadi nilainya sudah baik. Jadi yang belum, berarti hari ini kelihatan yang tidak bisa hadir dan tidak bisa bergabung. Ya, itu aja. Sekarang kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ada di Moodle-nya, misalnya ingatkan untuk pelajaran di Moodle-nya, di situ ada forum diskusi. Nanti kalian buka, silakan kalian jawab pertanyaan yang bisa disajukan di Moodle tersebut ya, di forum diskusi, yaitu yang bagian C ya, tentang manfaat persaingan sebagai peluang meraih keunggulan ekonomi bangsa. Ya, silakan kerjakan di Moodle langsung di situ ya, nanti dikirim ke Miss Elis. Oke, sampai di sini ada pertanyaan untuk materi kita hari ini, pembahasan soal. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan lanjut materi. Nah, maaf, materinya ini belum Miss Elis share di Moodle. Ya, karena belum lengkap. Jadi Miss Elis belum bisa melengkapi. Ya, Miss Elis nanti kalau sudah lengkap akan Miss Elis share. Ya, jadi harap maklum. Ya, oke. Bisa saya akan share dulu. Ya, kalian bisa perhatikan di buku LKS juga ada, itu halaman 100. Ya, bentar. Halaman 126. Ya, yang bagian D tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sedikit lagi materinya, belum Miss Elis selesaiin, masih ada sedikit lagi, jadi belum bisa Miss Elis upload. Tapi untuk materi yang E-nya sudah, tapi yang D-nya ini belum Miss Elis upload. Ya, oke, nanti akan beberapa hari nanti akan Miss Elis upload. Ya, baik. Kita akan lihat di sini materi yang baru. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran untuk kompetensi dasarnya sama seperti materi-materi sebelumnya, untuk KD-nya sama. Nah, di sini adalah tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Ini yang materi yang akan kita pelajari. Jadi ada dua materi yang akan kita pelajari ya. Yang pertama pusat-pusat keunggulan, yang kedua pengaruhnya bagaimana. Oke, di sini misalnya saya akan jelaskan. Nah, pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, di sini misalnya kalian bisa lihat di sini ada peta wilayah Indonesia. Ya, jadi kalian bisa lihat Indonesia itu kaya dengan sumber daya alam, kaya dengan keanekaragaman hayati, ya, paling lengkap. Beriklim tropis yang sangat menguntungkan bagi negara kita ya. Jadi di sini banyak hal juga
lebih unggul dibandingkan negara-negara lain, ya kita memiliki keunggulan dalam bidang ekonomi. Apa saja sih keunggulan dalam bidang ekonomi? Ya, nah Indonesia, karena Indonesia terdiri dari pulau-pulau yang banyak, ya Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, Jawa, ya. Nah itu memiliki keunggulan masing-masing, memiliki keunggulan yang berbeda antara pulau satu, daerah satu, ya memiliki yang berbeda-beda, ya. Tapi mereka setiap daerah atau setiap pulau yang ada di Indonesia itu memiliki keunggulannya tersendiri, ya. Nah ini kita akan pelajari di materi hari ini, ya. Misalnya saya ambil salah satu contoh, misalnya di Pulau Sumatera. Nah, Sumatera ini terkenal sekali ya dengan sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Nah, ini keunggulannya, ya, keunggulan khususnya di Pulau Sumatera, ya. Sentra produksi, pengolahan hasil bumi, banyak hasil bumi yang memang bisa didapat di daerah Sumatera. Ya, nanti akan bisa dijelaskan apa saja sih yang ada di Sumatera. Nah, contoh yang kedua ada di Kalimantan. Ya, kalian bisa lihat Pulau Kalimantan. Ya, yang gambarnya seperti burung. Nah, itu juga sama. Dia di sini ada pusat produksi dan pengolahan hasil tambang. Kalian bayangkan, ya, di Pulau Kalimantan itu kaya dengan hasil tambang. Ya. Bukan hanya Sumatera, Kalimantan, di Indonesia kaya. Banyak sekali kita hasil tambang kita terbesar di Indonesia. Di dunia kalian lihat ya. Bahkan selanjutnya lihat di Pulau Sulawesi, kalian bisa lihat di sini ada pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian. Nah, hasil pertanian itu memang adanya di daerah Sulawesi. Nanti akan bisa dijelaskan ada perkebunan, ada perikanan. Kalian bisa lihat Sulawesi itu adalah penghasil ikan tuna terbesar. Kalau nggak salah, penghasil ikan tuna terbesar di dunia kita, ya di negara kita, ya di Sulawesi. Ya, nah ini ada pertambangan nikel juga, ya di Sulawesi. Di Papua kalian bisa lihat, ya yang gambar burung di sini. Di sini juga sama tempat pusat pengembangan pangan, perikanan, energi dan pertambangan nasional. Kalian bisa lihat, ya hasil tambang di Papua hasilnya adalah emas, tembaga, perak, ya itu Papua, ya dengan bahan kekayaan yang luar biasa di Pulau Papua, ya. Oke, selanjutnya kita lihat di Pulau Jawa. Jawa ini termasuk ya, Jawa ini adalah pendorong industri dan jasa nasional. Nanti akan saya jelaskan satu persatu, ya. Di Jawa sebagai pusat industri, pusat sentral dari negara kita, pusat ibu kota. Ya, jadi industri berkembang pesat di Pulau Jawa. Hampir 60% penduduk di Indonesia semua menempati di Pulau Jawa. Sisanya di daerah-daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, ya Jawa, Nusa Tenggara. Ya, jadi hampir 60% penduduk itu memang berada di pusat kota, di Pulau Jawa, di ibu kota negara kita yang ya ada di Pulau Jawa. Next selanjutnya di Pulau Bali dan Nusa Tenggara ini adalah pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional. Kalian bisa lihat ya. Bali, Nusa Tenggara pariwisatanya yang luar biasa ya. Jadi makanya dikenal sebagai pusat pariwisata dunia. Ya, keindahan pantai, keindahan panoramanya, ya, keindahan bawah lautnya, ya. Oke. Oke. Sebentar ya. Ini ada Vela, ada Fania, ya. Selamat bergabung. Terus siapa lagi di sini? Oke. Ya, untuk yang baru masuk ya nanti bisa dengarkan penjelasan saya. Nah, ini adalah pulau-pulau yang memang ada di Indonesia, ya 5 pulau terbesar di Indonesia. Kalian bisa lihat juga nanti Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai pendukung pangan nasional. Kok bisa sebagai pendukung pangan nasional? Kita lihat banyak sekali
Pulau Bali itu tanahnya sangat subur karena banyak gunung aktif, gunung vulkanonya ya, sehingga menyebabkan tanah di Bali sangat subur ya. Oke, baik, ini nanti kita akan bisa jelaskan tentang keindahan masing-masing dari pulau di Indonesia ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas? Kalau nggak ada pertanyaan bisa saya selanjutkan satu persatu ya. Kita akan bahas ya. Nah, di sini adalah peta pulau Sumatera. Ya, kalian bisa lihat. Nah, ini Pulau Sumatera. Ya, ada Aceh, Medan, ya, terus Jambi, ini Pulau Sumatera. Oke, pulau terbesar juga yang ada di Indonesia. Ya, kalian bisa lihat. Oke, selanjutnya, nah, saya akan menjelaskan Pulau Sumatera. Tadi sudah bisa jelaskan sekilas di awal, di depan. Kalian ketahui bahwa Sumatera itu sebagai sentra pusat produksi dan pengolahan hasil bumi serta lumbung energi nasional. Ini ya Sumatera. Terus juga kalian bisa lihat hasil produksi minyaknya 60% dari total produksi minyak nasional. Jadi setengahnya 60% itu ya naik lagi berarti ya ada di Pulau Sumatera. Ya, penghasil minyak terbesar. Ya, bayangkan di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera. Nah, ini kalian bisa lihat terdapat di Pulau Riau. Ya, Riau berarti penghasil minyak terbesar 60%-nya didapat dari Pulau Riau, ya. Kita lihat lagi. Cadangan gas buminya 50% dari cadangan nasional dan batubara cukup besar. Nah, di Sumatera juga ada penghasil cadangan buminya. Bayangkan kita 50%-nya berasal dari Pulau Sumatera. Ya, ada mineralnya, hasil mineral logamnya itu contohnya apa? Ada timah di Bangka Belitung, seng, timah hitam dan emas. Ini batubara. Yang di atas ini adalah batubara. Ya, di bawah ini adalah timah hitam. Ya, terus yang di samping kanan di sini adalah kelapa sawit. Ya, nah sentra produksi dan pengolahan perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Ini karet. Ya, tanaman karet. Jadi ini karet, ini kelapa sawit. Ya, ini batu bara. Ya, batu bara itu kita di Indonesia belum familiar. Ya, jadi batu bara itu sebenarnya digunakan sebagai bahan baku bakar. Ya, tetapi masyarakat di Indonesia lebih familiar dengan penggunaan gas. Makanya di rumah kalian masak atau orang tua masak berarti menggunakan gas. Ya, jarang yang ada menggunakan batu bara. Ya, karena tidak familiar di Indonesia. Ya, nah kita lihat di sini karet juga sama, terutama penghasilnya terdapat di Pulau Sumatera, karet. Ya, walaupun karet terbesar terdapat di Indonesia itu ada di Pulau Kalimantan. Ini karet. Jadi karet yang didapat itu enggak langsung kalian lihat tiba-tiba ujuk-ujuk jadi kayak karet gitu ya. Jadi prosesnya panjang. Prosesnya itu lama banget. Ya, Misaelis masih ingat waktu Misaelis SD, ya, Misaelis diajak ke kampung halamannya papanya Misaelis, ya, papanya Misaelis dari Kalimantan. Jadi Misaelis diajak ke sana di kampung papanya Misaelis. Misaelis diajak ke hutan. Ke hutan itu adalah apa? Ke kebun karet. Ke kebun karet orang papanya Misaelis, ya. Jadi sana datang Misaelis bagaimana melihat proses karet, ya. Karet, kalian lihat pohon karet. Jadi pohon karet itu di apa istilahnya ya, Misaelis dibelah ya. Jadi di pinggir-pinggir pohon batangnya itu dikikir, jadi bentuk melingkar gini ya. Jadi lingkaran hanya tipis saja diberet ya istilahnya ya. Jadi dibuat jalur lingkaran, terus nah ini di bawahnya itu ada dikasih kayak wadah dari tempurung kelapa, itu ditaruh di situ, ditaruh di pohonnya itu diikat ya, jadi ditinggal semalaman anak-anak. Jadi ditinggal ditaruh, jadi besoknya kita akan datang melihat karetnya baru penuh sak tempurung kelapa itu. Ya, jadi besok paginya dipanen, diambil, dimasukin di besek atau apa istilahnya di Bali ya, besek dimasukin, baru dibawa. Nanti baru akan diolah. Ya, nah ini proses pengambilan karet. Ya, jadi dari getah pohon.
Ya, dari getah pohonnya itu dialirin, dia sampai mengeras, baru nanti diproses ya. Nah ini adalah karet. Ya, oke, yang di bawahnya itu kelapa sawit. Kalian pasti tahu ya kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu sama tanamannya seperti kelapa ya, tetapi dia lebih rendah. Nah di situ banyak sekali biji-biji yang memang buah-buah yang seperti ini yang kalian bisa lihat itu nanti akan dipanen. Jadi itu banyak duri ya. Jadi ngambilnya itu enggak langsung kita petik gitu. Jadi tetapi prosesnya dengan kayu yang panjang atau dengan apa ya, sekup atau apa ya istilahnya ya. Jadi ditancapkan di buahnya itu baru diambil, dijatuhkan, dan itu baru dipanen. Membawanya itu dengan cara bukan tangan kosong, jadi dengan membawa pakai slop. Jadi slop yang tebal, jadi membawa buahnya. Ya, nah itu nanti akan diolah menjadi minyak kelapa sawit. Ya, Indonesia kalian lihat penghasil terbesar kelapa sawit. Ya, nah oke, ini ada berada di Pulau Sumatera, di wilayah Sumatera. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa selanjutkan. Kalau kecepatan info ke misalis ya. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua adalah wilayah Jawa. Nah, Jawa ini adalah tadi misalnya jelaskan di awal sebagai pusat industri. Ya, pusat industri kalian bisa lihat di sini ada nomor 1 Provinsi Banten. Ya, misalnya ingat masih SMP, zamannya SMP, misalnya pelajari provinsi yang ada di Indonesia itu jumlahnya 28. Ya, sekarang ada pemekaran, penambahan ya, pemekaran setiap daerah. Sekarang jumlah provinsi yang ada di Indonesia menjadi 34 provinsi. Ya. Wow. Perkembangannya cepat sekali ya. Nah, kita lihat di sini yang termasuk di Pulau Jawa ada Pulau Banten di ujung, yang pertama di ujung ya. Pulau Banten, terus yang kedua di atasnya ini ada DKI Jakarta. Kalian lihat DKI Jakarta itu kecil. Tapi jumlah penduduknya banyak banget yang menempati di Pulau Jakarta. Ya, di Provinsi Jakarta. Terus yang ketiga di sini adalah Jawa Barat. Ya, terus yang keempat Jawa Tengah, ya, terus yang kelima yang kecil ini daerah istimewa Yogyakarta, terus yang keenam adalah Jawa Timur, ya. Nah ini provinsi yang memang ada di Pulau Jawa, ya akan saya jelaskan. Apa sih keunggulannya di Pulau Jawa? Kalian bisa lihat yang pertama di sini menjadi pusat kegiatan ekonomi. Hampir 60% ya kegiatan ekonomi ini dilakukan di Pulau Jawa. Ya, banyak sekali orang datang ke sana. Mereka nggak mikir nanti di sana itu mau kerja apa. Ya, mereka nggak mikir. Yang penting mereka ke Jakarta aja dulu. Masalah pekerjaan, masalah apa? Next. Ya. Mengadu nasib di kota Jakarta. Hampir 60% di Pulau Jawa terpusatnya. Entah itu di Jawa Barat, di Jakarta, di Banten, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, tapi orang lebih senang dan cenderung mereka untuk tinggal di Pulau Jawa. Ya, oke, selanjutnya kita lihat berbagai jenis industri. Banyak sekali industri yang memang tumbuh dan berkembang pesat di Pulau Jawa. Ya, kalau kalian datang ke Surabaya misalnya, banyak ya industri-industri di Surabaya itu banyak banget. Di Jakarta, ya, di Jawa Tengah, ya. Nah ini memang karena di sana pusatnya, ya. Dan di sana dengan adanya sektor industri yang ada di Jawa, berarti menyerap tenaga kerja yang banyak. Ya banyak, makanya kalau kalian lihat tenaga kerja di Jakarta ya atau di Pulau Jawa kalau sudah jam-jam pulang, wow banyak sekali orang pulang keluar dari suatu pabrik atau industri. Ya, oke itu di Pulau Jawa. Terus yang selanjutnya di Pulau Jawa itu ada 4 warisan dunia yang ditetapkan UNESCO, ya ditetapkan UNESCO. Ini keunggulannya dalam bidang pariwisata, contohnya adalah Candi Borobudur. Kalian bisa lihat, misalnya saya yakin dari kalian ada yang sudah pernah pergi ke Candi Borobudur, ya. Terus
di Magelang, terus Candi Prambanan yang ada di Yogyakarta, pasti kalian juga sudah pernah ya mendengar ini Candi Prambanan. Terus ada situs arkeologi di Sangiran, misalnya mau cari gambarnya tapi biar tahu dari luarnya aja, di Sangiran itu ada di Solo, ke sana lagi Surakarta ya, di ujungnya baru ada Desa Sangiran, di situ itu adalah Museum Purbakala. Ya, jadi di sana ada situs-situs purbakala, penemuan jenis manusia purba, ya, yang di sana memang ditemukan dan dimasukkan di dalam museum. Itu adalah museum arkeologi di Sangiran, ya, di Jawa Tengah. Ya, terus ada Taman Nasional Ujung Kulon, ya, taman di Ujung Kulon, nanti di situ juga ada. Ini adalah termasuk keunggulan bidang pariwisata di Pulau Jawa, ya, masuk UNESCO. Kalian nanti akan saya jelaskan satu-satu ya. Selanjutnya ada industri batik. Kalian pasti tahu di Jawa terutama, wow, hasil batiknya sudah, maksudnya apa ya? Sudah terkenal ya. Oke, sampai jam 10:10. Sudah terkenal batik dan menjadi warisan budaya Indonesia. Ya. Oke, yang selanjutnya ada dampak negatifnya. Dampak negatifnya apa? Dilihat dari, kalian bisa lihat 60% ya, kegiatan ekonomi itu terpusatnya di Pulau Jawa. Bayangkan, ya, semua orang berlomba-lomba pergi ke Pulau Jawa. Untuk apa? Merubah nasib, mencari pekerjaan, penghidupan yang layak. Ya. Mereka berusaha berbondong-bondong pindah. Mereka dari desa, ya, urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Orang-orang masyarakat desa berpikiran, aduh, kita jual sawah aja di desa. Kita pindah ke Jakarta atau pindah ke Pulau Jawa yang lebih baik, ke kota. Ya, semua orang ingin merubah nasibnya. Ya, berbondong-bondong mereka. Padahal mereka nggak tahu apakah nasib mereka akan lebih baik di Jawa, ataukah mereka akan menjadi pengangguran, atau mereka menjadi buruh kasar, kerja serabutan. Ya, mereka nggak memperhatikan itu. Mereka tidak mempertimbangkan itu. Yang penting mereka udah adu nasib aja di kota besar, di Pulau Jawa. Ya, ini dampak negatifnya. Semua orang berlomba pindah, berusaha mencari kehidupan. Mereka beranggapan bahwa tinggal di Pulau Jawa atau kota-kota besar merubah hidup dan nasib mereka. Ya, padahal persaingannya besar. Kalau nggak punya keahlian, nggak punya modal, ya, nggak bisa, ya bakal jadi gelandangan, jadi pengangguran, jadi banyak kriminal, ya malah bertambahnya kriminal banyak. Makanya kalian nggak usah heran di kota-kota besar kriminal tingkat kejahatannya tinggi. Ya karena itu mereka udah habis di desa, mau pulang nggak bisa lagi, nggak punya apa di desa, ya udah tinggal di kota, ya serabutan, ya kerjaannya, ya. Nah ini dari dampak negatif sebagian masyarakat Indonesia yang ingin merubah nasibnya berada di Pulau Jawa, ya urbanisasi dampaknya. Nah, ini adalah tentang wilayah di Pulau Jawa, ya banyak sekali. Jadi kalian bisa lihat di Pulau Jawa makanya tenaga kerjanya banyak karena pusat industri dan pusat ekonomi kita ada di Pulau Jawa. Terus ada keunggulan pariwisatanya, bisa lihat Candi Borobudur. Kalau misalnya cerita, ya Candi Borobudur itu unik, ya unik. Kalian pasti hanya datang ke sana. Ya, datang ke sana, pergi ke Candi Borobudur, foto-fotoan, oke, sudah lihat-lihat, pulang. Ya, tetapi karena Miss Alice dulu pendidikannya, ya sekolah kuliahnya itu pendidikannya Miss Alice ngambil pendidikan sejarah. Jadi Miss Alice ke Candi Borobudur itu ada 3 tingkatan. Kalian tahu ada 3 tingkatan. Ya, jadi ada 3 tingkatan. Ya, yang pertama tingkatan paling bawah. Ya. Kamadatu, ya namanya istilahnya Kamadatu itu paling bawah. Kayaknya pernah cerita ya misalnya. Nah di Borobudur, ya ini unik anak-anak. Jadi candi-candi yang memang berada di Jawa Tengah itu berada di tengah, Jadi kalian tidak bisa lihat naik mobil, naik kendaraan, ya itu belum bisa lihat, ya.
Untuk mendatangi candi itu kalian harus parkir dulu kendaraan kalian, jalan berapa meter jauh baru sampai ke candinya. Itu candi, ciri khas candi yang memang berada di Jawa Tengah. Ya, dia di tengah-tengah. Ya, kita datang. Nah, Borobudur yang misalnya tingkatkan di bawah itu Kamadatu itu adalah kaki candi. Ya, dulu zaman sejarahnya yang benarnya ini ya di situ ada relief. Nah, reliefnya itu menceritakan tentang apa ya? Manusia lahir dengan apa hawa nafsu. Ya, tunggu sebentar, gimana Mr. Andri? Oke, tadi videonya ternyata misalnya nggak ini ya, nggak buka ya, maaf ya. Oke, misalnya cerita ya. Jadi keunikan Candi Borobudur selanjutnya ya. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama paling bawah itu ada Kamadatu. Kalau kalian pergi ke Candi Borobudur, lihat datang set di kaki candinya itu, ya di situ ada relief anak-anak. Sebenarnya reliefnya itu adalah, maaf ya, reliefnya itu apa ya, berbau-bau pornografi. Ya. Relief yang ada di kaki Candi Borobudur itu berbau pornografi. Tetapi dalam perkembangan berapa tahun sebelumnya itu karena banyak orang beranggapan dan mereka melihat hal itu pikirannya sudah aneh-aneh ya, akhirnya oleh pemerintah ya relief tersebut ditutup lagi sama batu-batu ya, ditutup lagi ya. Tetapi aslinya kalau dibuka itu batunya, di situ adalah relief menceritakan tentang manusia dilahirkan penuh dengan dosa. Ya, situ ada hawa nafsu. Ya, jadi berkaitan dengan relief yang vulgar, relief yang menceritakan manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, ini ya. Tetapi sekarang ditutup, nggak ada lagi. Kalau kalian lihat memang nggak ada. Ya, tetapi sebenarnya itu yang menceritakan di kaki candi. Ya, karena sempat misalnya zaman kuliah misalnya saya lihat, jadi kita melihat belajar ya, anak-anak belajar dari awal ya sisi barat sampai ke timurnya, kita muteri kaki candi itu melihat reliefnya. Ya, jadi beneran. Tapi untuk sekarang tidak ada lagi karena ditutup, karena itu takut mempengaruhi, takut orang yang berpikiran aneh-aneh yang berbau-bau pornografi ya. Oke, itu yang sejarahnya. Terus kalau kalian naik lagi di atas dari bawah kakinya, naik ke tahapan yang kedua. Nah, tahapan kedua itu rupa datu. Nah, rupa datu itu menceritakan perjalanan Sang Buddha. Ya, jadi ada bercerita. Ya, makanya Candi Borobudur itu berbau bercorak agama Buddha. Ya, jadi reliefnya Kamadatu, rupa datu yang kedua itu menceritakan perjalanan Sang Buddha. Ya, dari lahir dia, perjalanan dia, ya sampai. Jadi kita muter, itu berjalan reliefnya itu menceritakan. Jadi reliefnya itu enggak sembarang relief yang bisa kalian lihat atau kalian sama sekali enggak lihat ya. Datang, naik, yang penting naik ke puncak foto, sudah. Tetapi di situ kalau kalian lihat dari awal muter pelan-pelan itu bercerita tentang Sang Buddha. Perjalanan dia dari lahirnya dia. Ya, jalan menceritakan kisahnya. Ya. Oke.
Oke, silakan Panji ke toilet. Nah, selanjutnya perjalanan dia sampai dewasa. Naik ketiga, tingkatan yang paling atas itu adalah arupa datu. Nah, arupa datu di Candi Borobudur, makanya kalian yang spot foto di atas banyak patung-patungnya, patung Buddha banyak, terus banyak stupanya, ya. Nah, stupa ini ada tingkatan yang paling atas. Nah, itu menceritakan bahwa Sang Buddha sudah mencapai tingkat yang paling tinggi. Dia sudah mencapai tingkat yang paling mendapatkan pencerahan. Ya, makanya dikatakan Sang Buddha Gautama. Ya, dia sudah mendapatkan pencerahan, wahyu, ya, sehingga menjadi Sang Buddha. Makanya kalau kalian lihat di atas, yang paling atas itu adalah stupa-stupa sama adanya patung Buddha. Ya, nah itu keunikan dari Candi Borobudur yang memang harus kita bisa kalian dapat, kalian petik ya, kalian ambil materi atau pelajarannya. Ya, banyak sekali. Nah, di situ juga kalian bisa lihat ada mitos ya. Pernah mencoba ya. Jadi ada mitosnya, di sini ada stupa yang paling lengkap. Jadi stupa, di dalam stupa itu ada patung Buddha yang paling lengkap. Jadi dia posisi duduknya ya, terus patungnya lengkap, tangannya lengkap, kepalanya lengkap ya. Jadi patung Budanya lengkap di dalam stupa. Nah, itu ada mitosnya. Jadi barang siapa yang bisa menyentuh patung Budanya itu, maka akan mendapatkan keinginannya terkabul. Itu mitos, kepercayaan masyarakat setempat. Itu bisa kita percaya dan bisa tidak. Ya, nah itulah menjadi keunikan dari Candi Borobudur. Ya, makanya masuk dalam UNESCO. Ya, jadi kalau kalian belajar itu unik banget, banyak hal yang bisa dipelajari. Ya, kayak itu Candi Borobudur. Sebenarnya banyak sih, misalnya mau cerita lagi. Untuk Candi Prambanan juga nanti akan misalnya ceritakan dari awalnya bagaimana sejarahnya ya, nanti tentang Candi Prambanan juga. Nanti museum arkeologi tentang Sangiran nanti juga akan misalnya ceritakan. Di situ juga banyak peninggalan-peninggalan sejarah ya. Misalnya sudah pernah ke sana ya. Jadi misalnya ke sana melihat fosil-fosil. Ya, fosil itu adalah yang membatu dengan jutaan tahun yang lalu. Ya, nah ini kalian bisa lihat ke Desa Sangiran, ya, ke Museum Arkeologi di Sangiran. Di situ banyak sekali arkeologi peninggalan dari zaman purbakala. Ya, nah ini nanti akan saya jelaskan. Ya, satu-satu nanti bisa ceritakan berkaitan dengan keunikan dari Candi Prambanan, Desa Sangiran. Ya, nanti kita akan jelaskan. Nah ini sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Banyak sekali berkaitan dengan mitos ya, kepercayaan masyarakat atau penduduk setempat tentang candi. Misalnya suka belajar tentang candi-candi. Nanti akan misalnya lebih jelaskan lagi hari Jumat. Nanti kita akan belajar explore lebih banyak lagi. Ya, oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misalnya akhiri pembelajaran kita hari ini. Ya, jadi yang tadi yang belum bergabung, ya, jadi ada Arya Hartono, ada Fania, terus ada Arya K, kalau masih ada, tolong tugasnya nanti diinfokan ke Miss Elis, salah betulnya berapa ya. Untuk Fania bisa tanyakan ke temannya soal LKS-nya halaman tadi ya, halaman 100 berapa nih? Ya, halaman 123 sampai 126. Fania, terus Arya Hartono ya sama Arya K, nanti bisa dicek nanti WA Miss Elis betulnya berapa. Ya. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan anak-anak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dalam doa ya. Misalnya minta tolong Ido bisa bantu dalam doa, Ido. Iya. Teman-teman mereka berdoa. Yesus, kami sudah menyelesaikan pelajaran IPS, berkatilah semua yang kami ikuti agar dapat selalu mengerti pelajaran dengan baik, dan berkatilah kami semua di waktu istirahat yang akan datang nanti.
Kamu Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Ido, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap semangat. Baik, Shalom. Selamat pagi menjelang siang anak-anak kelas 9B. Tolong berikan reaction-nya buat Miss Wina yang sudah hadir. Oke, selamat pagi Sharon, Brian, Ayu, Arya, George, Kim, Ido, Franz, Quincy, Sharon, Anin, Gilen, oke, Jacqueline. Oke, yang belum memberikan reaction-nya ada Arya, Alea, Kim. Tolong berikan reaction-nya. Oke. Baik, anak-anak di sini sudah ada 19 ya, 19 siswa, berarti kurang lagi 1. Apakah hari ini dari pagi itu ada yang izin, anak-anak? Bisa info ke Miss Wina? Apakah ada yang izinkah hari ini? Di kelas ini apakah ada yang izin? Arya, Arya Hartono ada. Oke, Beza ada. Brian ada tadi. Oke. Gilen ada, Sharon ada, Franz ada, Alea ada, George ada, Ayu ada, Panji ada, Arya Kurniawan ada, Jacqueline ada, Kim ada, Anin ada, Vela yang nggak ada ya. Tadi misalnya belum lihat Vela. Oke, berarti Vela ya. Apakah ada izin Vela untuk hari ini anak-anak? Tidak ada izin? Halo 9B. Masih semangat ya anak-anak ya. Misina harap kalian pelajarannya Misina hari ini bisa lebih aktif ya. Jadi responnya bagus. Misina mau seperti itu. Oke, mari kita berdoa dulu anak-anak ya supaya pelajaran kita hari ini diberkati ya. Supaya semua dapat mengikuti dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ucap syukur atas segala apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan. Dan pada kesempatan pagi siang hari ini ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak kami kelas 9B yang akan mengikuti pelajaran matematika. Bapa, kiranya Engkau berkati mereka, Kau urapi mereka, Kau berikan hikmat buat mereka untuk mereka bisa berkonsentrasi dengan baik, dapat mengikuti pembelajaran matematika dengan baik sehingga mereka boleh memahami, mengerti, serta dapat menjawab setiap permasalahan yang diberikan dalam pelajaran matematika ini ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak yang belum bisa bergabung Tuhan, Kau senantiasa selalu menyertai mereka apapun yang mereka lakukan, dimanapun mereka berada ya Bapak. Semoga mereka semua selalu dalam perlindungan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, baik. Anak-anak kita akan lihat ya. Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya Miss Wina? Kita sudah belajar apa saja pertemuan sebelumnya? Oke, Miss Wina harus terus. Yuk, siapa yang masih ingat kita sudah belajar apa saja ya? Oke, siapa yang bisa jawab? Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya. 9B, tolong lebih aktif lagi. Tabung, Miss. Tabung. Oke, selain tabung. Kerucut. Kerucut. Oke, kita sudah belajar tabung dan kerucut. Bola belum ya? Oke, Miss Wina mau tanya ya, supaya kalian selalu ingat mengenai unsur-unsur tabung dan kerucut ya. Siapa yang masih ingat tabung itu ada berapa sisinya? Sebutkan apa saja. Silahkan tidak dijawab dalam kolom chat, langsung di-unmute saja. Ada berapa? 3. Apa saja Arya? Tutup, alas, sama selimut. Oke, thank you Arya. Good ya. Jadi ada 3, alas, tutup, dan selimut. Kemudian rusuknya ada berapa? Rusuk tabung? 2. 2. Oke, Ido, thank you. Tabung ada 2. Oke. Kemudian kalau kerucut ada berapa rusuknya? Kerucut ada berapa? 1. 1. Ya. Kemudian titik sudutnya tabung ada berapa?
1. Tidak ada. Arya, 1 yang mana Arya? Tabung kerucut titik sudutnya. 1 yang mana tuh? Tabung. Tabung 1, betul? Arya? Betul atau tidak 1 Arya? Tabung ada, Miss. Ya, Miss Ina tanya tadi kan Arya jawabnya 1. 1 atau tidak ada titik sudutnya? Saya dengarnya kerucut. Kan tabung ya, jadi ada tidak punya titik sudut. Berbeda dengan kerucut. Kerucut punya 1 titik sudut. Ya. Kemudian di kerucut kita mengenal istilah simbol S. Ada yang masih ingat nggak S itu apa dalam kerucut? Ada yang masih ingat nggak? S itu apa dalam kerucut? Garis pelukis. Garis pelukis. Nah, hubungan antara garis pelukis, jari-jari, dan tinggi pada kerucut itu bagaimana? Ada yang bisa jawab nggak? Hubungannya bagaimana? Atau kalau ingin mencari garis pelukis, diketahui jari-jari dan tinggi kerucut, hubungannya bagaimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Silakan dijawab. Di-unmute saja. Oke, ini George jawab nih ya, misalnya bacakan ya. Menghubungkan titik puncak ke titik pada keliling bidang alas kerucut. Oke, masih kurang tepat George. Hubungannya bagaimana kalau kamu ingin mencari garis pelukis? Bagaimana caranya jika diketahui jari-jari dan jari-jari dan tingginya? Oke, Sharon jawab di sini pakai Pitagoras. Coba Sharon sebutkan rumus Pitagorasnya bagaimana? S sama dengan apa? S sama dengan akar T kuadrat tambah R kuadrat. Oke, good ya. Jadi S sama dengan akar T kuadrat ditambah R kuadrat. Oke ya. Nah, seperti yang Miss Ina sudah tuliskan di sini ya. Atau kalau kita mencari R berarti S kuadrat dikurangi T kuadrat kemudian diakarkan. Begitu juga dengan T ya. Oke, diingat-ingat lagi S itu hanya ada di kerucut anak-anak ya. Tidak ada di tabung ataupun di bola atau di bangun ruang sisi datar yang lain itu tidak ada ya. Oke. Nah, ini rumusnya. Kemudian kalian belum menjawab soal ini ya? Kelas kalian belum mengerjakan contoh soal. Oke, kita mulai. Ya, kalian siapkan alat tulis kalian ya. Kalian bisa orat-oret, kalian ikut menjawab. Ya, Miss Ina bantu dulu untuk yang soal ini. Ya, garis lukis ya. Kita tulis dulu diketahui apa dalam soal di sini ya. Diketahui jari-jarinya 3. Diketahui sebuah kerucut dengan jari-jari 3 cm dan tinggi 4 cm. Hitunglah garis lukis kerucut, luas selimut kerucut, luas permukaan kerucut, volume kerucut. Nah, ini sengaja Miss Ina semua rumus di kerucut Miss Ina tanyakan ya. Jadi dalam satu soal keempatnya Miss Ina tanyakan. Oke, jadi di sini yang diketahui di sini adalah R-nya itu sama dengan 3 cm. Oke, tingginya sama dengan 4 cm. Nah, sekarang yang ditanya semuanya ini keempatnya. Miss Ina langsung jawab saja ya. Kalian bantu Miss Ina untuk menghitungnya ya. Untuk yang A, yang ditanya adalah garis lukis. Berarti S sama dengan akar apa tadi? R kuadrat ditambah T kuadrat ya. Nah, kita gambar dulu. Ya. Nah, ini kalau kita gambar, jadinya kan begini ya. Seret. Nah, anggap aja seperti ini ya. Ini R-nya. Ini R-nya sama dengan berapa? R sama dengan 3. Kemudian tingginya sama dengan 4. Berarti S kita cari. Ya, S yang ditanya. Ya, berarti hubungannya itu. R kuadrat berarti 3 kuadrat ya. Kita masukkan R-nya 3 kuadrat ditambah T-nya 4 ya. 4 kuadrat berarti akar 3 kuadrat itu 9 ya. Ditambah 4 kuadrat 16. Sehingga hasilnya menjadi akar 25. Jadi 5 cm. Oke, sekarang mencari luas selimut. Silakan kalian coba mencari luas selimut. Hasilnya berapa? Silakan siapkan alat tulis kalian. Ya.
Kalian bisa foto rumusnya di sini, silakan. Atau kalian bisa lihat halaman 145 kalau nggak salah ya. LKS dibuka halaman 145. Kalian bisa foto juga yang Misina share ini. Difoto rumusnya biar kalian bisa mengerjakan. Sudah? Oke, silakan kalian coba cari luas selimutnya, luas permukaannya, dan volumenya. Oke, silakan anak-anak. Misina kasih kesempatan biar semua mencoba. Oke, ini silakan dilihat jawaban kalian. Kalau ada yang kurang tidak masih ada yang salah gitu ya, bagian mananya yang salah diperbaiki lagi biar nanti tidak terulang lagi kesalahan yang sama ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita lanjutkan ke soal nomor 2 ya. Ibu akan membuat topi untuk adik. Topi tersebut berbentuk kerucut yang mempunyai diameter 21 cm dan tinggi 14 cm. Tentukan luas bahan untuk membuat topi tersebut. Pertanyaannya Miss dulu. Berarti luas bahan. Berarti yang ditanya itu apa? Luas selimut atau luas permukaan dari kerucut, yaitu topi itu. Siapa yang mau jawab? Berarti di sini luas bahan untuk membuat topi itu maksudnya luas selimutnya atau luas permukaannya? Selimutnya? Iya, betul ya, selimutnya. Kenapa selimutnya? Karena kalau kita memakai topi itu tidak mungkin bagian alasnya itu ketutup, pasti berlobang supaya kepala kita bisa masuk ke dalam topi. Ya, oke. Nah, sekarang Misina akan bahas yang nomor 2, nanti nomor 3 kalian yang kerjakan ya. Oke, jadi Misina buat dulu diketahui di sini apa. Jadi diameternya ya, diameternya sama dengan 21 cm. Kalau kita cari R-nya berarti bisa 21 bagi 2 atau bisa juga 10,5 ya cm. Kemudian tingginya 14 cm. Yang ditanya luas bahan ya. Membuat topi. Membuat topi. Nah, sama dengan berapa? Oke, Misina mau jawab di sini. Nah, kita tahu ya luas bahan ya tuh. Luas bahan itu sama dengan kita mencari luas selimut ya. Luas selimut. Apa rumus luas selimut anak-anak? Pi R S ya. Nah, Pi-nya bisa kita tentukan 22/7 karena jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7. Kemudian R-nya itu, oh ya sorry. R-nya ya R-nya 10,5 ya atau 21/2 ya. S-nya yang belum diketahui. Berarti kita cari S ya. Nah, kita buat dulu. Ini S, ini di sini tingginya 14 ya. Tingginya 14, di sini R-nya 10,5. Berarti untuk mencari S, kita pakai rumus Pitagoras ya. 14 kuadrat ditambah 10,5 kuadrat. Nah, kita kuadratkan. 14 kuadrat itu 196 ya. Ditambah 110,25. Sehingga hasilnya menjadi berapa? 306 ya, 306,25. Nah, trik untuk mencari akar yang di belakangnya ada koma 25-nya itu berarti pasti koma 5 hasil akhirnya nanti. Sekarang kita lihat 306 itu mendekati bilangan kuadrat berapa? Ada yang tahu nggak? 306 itu mendekati bilangan kuadrat berapa? Sebelum 306, bilangan kuadratnya berapa? 17 ya, 17 kuadrat itu kan sama dengan 289. Nah, kalau udah 18 kuadrat itu udah lebih dari 306. Berarti ini hasilnya 17,5. Bisa dipahami nggak anak-anak? Ya, atau kalau kalian cari pakai kalkulator langsung ketemu dia 17,5. Kalau kalian manual, kalian harus bisa tebak-tebak juga. Ya. Nah, sekarang S sudah diketahui. Nah, udah ketemu, kita tinggal masukkan Pi-nya kita pakai 22/7 ya. Kali R-nya berarti Misina pakai 21/2. Boleh nggak 10,5 Miss? Boleh. Ya.
kenapa Misina pakai 21 bagi 2? Supaya ini bisa dicoret nanti ya. Dikali 17,5. Nah ini Misina coret, ini dapat 3. Ini Misina coret, ini dapat 11. Sehingga kalian ngitungnya lebih sederhana. 11 kali 3, 33. Dikali 17,5. Hasilnya berapa anak-anak? 33 dikali 17,5. Coba dihitung. Berapa? Ada yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu hasilnya? Oke, 577 atau 557? Oke, 577 yang benar ya, 577,5 cm persegi. Nah, ini jawabannya. Oke, ya. Itu ya, Misina rasa tidak terlalu susah. Di sini yang penting kalian tahu mana yang harus kamu cari, ya, dan yang diketahui apa. Oke, kita lihat soal yang nomor 3. Sebuah caping berbentuk kerucut dengan panjang garis pelukisnya 28 cm. Caping tersebut terbuat dari anyaman bambu seluas 1232. Nah, ini Misina kurang nih. Harusnya sentimeter ya. Sentimeter persegi satuannya. Tentukan diameter caping tersebut. Oke, ada yang tahu caping anak-anak? Caping yang terbuat dari anyaman bambu. Ada yang tahu nggak? Biasanya dipakai sama siapa kalau caping? Ada yang tahu? Petani ya, betul ya, Ayu betul. Jadi kalau kalian perhatikan di sawah, petani itu biasanya menggunakan topi yang bentuknya seperti kerucut ya, tapi agak ceper gitu, tidak tinggi seperti topi ulang tahun ya. Kalau topi ulang tahun biasanya lebih tinggi ya, atau ya lebih runcing gitu ya. Kalau misalkan caping tuh disesuaikan supaya tidak terlalu panas, makanya dia agak sedikit diameternya cukup besar gitu. Nah, di sini capingnya terbuat dari anyaman bambu seluas 1232 cm persegi. Berarti ini apa? 1232 cm persegi ini apa, Nana? Luas permukaan atau luas selimutnya caping? Di sini mau tanya. 1232 cm itu apanya caping? Atau apanya kerucut? Silakan dijawab. Jadi konteksnya di sini adalah topi, ya. Bagaimana? Pertanyaannya Misina Arya, belum Misina tanya jawabannya. 1232 itu apa? Luas permukaan atau luas selimut? Selimut ya, betul. Ya, jadi sama seperti topi tadi, topi yang di atas, jadi alasnya itu tidak ada tutupnya. Jadi untuk tempat masuk kepala kita, jadi cukup selimutnya saja. Berarti di sini yang diketahui, silahkan kalian boleh langsung mencoba ya. Diketahui di sini S-nya ya, garis pelukisnya 28 cm. Kemudian luas selimutnya 1232 cm persegi. Yang ditanyakan diameternya. Ya, sudah ada yang chat Misina. Jawab. Oke ya. Misina di sini aja deh jawabnya ya. Jadi karena diketahui luas selimut, berarti kita pakai rumus luas selimut. PRS ya. Masukkan luas selimutnya berapa? Pi-nya nanti kalian pakai 22/7 ya. Kemudian kalian masukkan S-nya 28. Nanti kalian cari R-nya. Ketemu R, baru nanti tentukan diameternya berapa. Oke, silakan anak-anak dicoba. Kita masukkan luas selimutnya 1232
ya, sama dengan pi-nya kita masukkan berarti 22/7 ya. Kali jari-jarinya, garis pelukisnya berarti 28. Oke, kita sederhanakan, ini dapat 4 ya. Jadi di sini 22 dikali 4 berarti 88 R. 1232. Nah, kita ketemu R-nya berarti 1232 dibagi 88. Jadi jari-jarinya adalah 14 cm. Nah, besok kalau pilihan ganda ada jawabannya 14. Jangan langsung kalian coret 14. Lihat dulu yang ditanyakan apa. Jari-jari atau diameter ya. Jadi kita ditanyakan diameternya. Diameter itu 2 kali jari-jari. Sehingga 2 kali 14. Ya, sama dengan 28 cm. Jadi jawabannya 28 cm. Ya, yang belum tepat silahkan dilihat lagi salah kalian di mana. Oke, baik. Untuk soal 2 dan 3 ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya ya, soal terakhir untuk kerucut. Ya, Ibu Tuti akan membuat tumpeng berbentuk kerucut. Tumpeng tersebut mempunyai tinggi 56 cm dan jari-jari alas 42 cm. Tentukan volume tumpeng yang dibuat oleh Ibu Tuti. Nah, di sini tumpengnya sangat besar misalnya kira ini ya. Jari-jarinya 42 cm. Ya. Mungkin ini undangannya banyak, acaranya besar seperti itu ya. Kita lihat dulu yang diketahui apa saja. Ibu Tuti akan buat tumpeng dengan tinggi. Jadi silakan kalian siapkan retoretnya ya. Jadi diketahui di sini tingginya sama dengan 56 cm. Jari-jarinya 42 cm. Tentukan volume tumpeng yang dibuat oleh Ibu Tuti. Jadi ditanya volumenya berapa. Nah, tanya volume. Rumus volume kerucut apa anak-anak? Rumus volume kerucut apa? Silakan satu orang jawab. Kalau kerucut itu ada runcingnya, berarti harus dikali apa? Silakan salah satu orang jawab. 1/3 kali PR kali T. Masih kurang tepat lagi sedikit. Coba diulang Anin. 1/3 kali VR kuadrat kali T. PR kuadrat ya. Tadi misalnya dengarnya PR kali T. Oke. Betul ya Anin ya. Jadi 1/3 PR kuadrat kali T ya. Silakan kalian masukkan angka-angkanya, tinggal dimasukkan saja. Kalau sudah tuliskan dalam kolom chat hasilnya ya, silakan. Nah, kita masukkan ya nilainya, volume 1/3 kali PR kuadrat kali T, 1/3 kali Pi-nya kita pakai 22/7 ya, karena jari-jarinya 42 kali 42 kali 42 kali 56. Nah, yang namanya volume itu pasti angkanya lebih besar dia ya. Oke, ini mesinnya coret nih dapat 6, 3-nya mesinnya coret nih dapat 2 ya. Kalau kita kalikan seluruhnya menjadi 103.488. Oke, Brian masih kurang tepat ya tadi ya. Sorry, mesinnya nggak teliti dengan angka akhirnya ya. Jadi satuannya cm kubik. Oke, Brian ya, tolong diperbaiki lagi. Oke, hasilnya 103.488 cm kubik. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum mesinnya masuk ke bola? Ada? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke bola. Nah, kalian perhatikan di sini bola yang dimasukkan ke dalam sebuah tabung ya. Sebuah bola yang dapat masuk ke dalam tabung dengan tepat ya. Dengan tepat artinya di sini bolanya itu permukaannya menyinggung sisi atas tabung, sisi samping kiri, kanan, depan, belakang dan bawahnya tabung. Berarti tepat dia ya berada di dalam tabung. Nah, apa yang bisa kita dapat simpulkan dari sini ya? Kita lihat di sini yang pertama diameter bola. Ya, ini kan diameter bola ya. Ini diameter bola.
Bentar. Nah, ini diameter bola. Diameter bola itu akan sama dengan diameter tabung ya. Nah, ini diameter tabung. Perhatikan dari sini ke sini itu diameter tabung sama dengan diameter bola. Berikutnya, tinggi tabung. Nah, ini tinggi tabung. Dari bawah ke atas sama dengan diameter bola ya, dari sini ke sini. Nah, ini sama dari atas ke bawah itu sama dengan diameter bola. Atau sama dengan diameter tabung. Ya. Perhatikan, ini diameter bola, ini pasti juga diameter bola karena dia sama panjangnya ya. Itu yang perlu kalian pahami kalau suatu bola dimasukkan ke dalam tabung, apa yang bisa dapat kalian simpulkan dari sana ya. Nah, dalam keadaan ini Archimedes merumuskan hubungan berikut. Jadi, luas permukaan bola berbanding luas permukaan tabung itu adalah 2/3 perbandingannya. Atau luas permukaan bola itu sama dengan 2/3 kali luas permukaannya tabung. Nah, kalian masukkan luas permukaan tabung berapa? Luas permukaan tabung itu rumusnya kan 2πr dalam kurung R plus T. Ya. Nah, tinggi, kalian perhatikan, tinggi tabung itu sama dengan, ini kan tinggi ya, sama dengan 2 kali jari-jari dari bola. Ya. Jadi tinggi di sini sama dengan 2R. Sini ganti ya. 2R. Kemudian kita kalikan ke dalam. Ini kali ini ya. Sehingga hasilnya 2πr kali R berarti 2πr kuadrat. Kemudian ditambah 2πr dikali 2R berarti 4πr kuadrat. Sehingga 2πr kuadrat ditambah 4πr kuadrat 6πr kuadrat ya. Jadi sama dengan ini kita coret 3 sama 6, ini dapat 2 sehingga 2 kali 2 4 ya. 4πr kuadrat. Seperti itu. Ini rumus luas permukaan bola. Bisa dipahami ya? Sekarang luas belahan bola padat. Apa yang dimaksud dengan luas belahan bola padat? Misalnya kasih contoh di sini. Misalkan kalian ingin membelah sebuah semangka ya. Kita tahu semangka itu kan dalamannya padat, berbeda dengan bola plastik ya. Bola plastik itu kan di dalamnya bolong ya. Dia bukan bola padat. Nah, di sini seperti semangka adalah bola padat. Misalnya ingin membagi semangka ini menjadi 2 bagian yang sama. Ya, misalnya belah bagian tengahnya. Nah, kemudian untuk mencari luasnya, luas setengah semangka berarti yang kita hitung adalah luas setengah atau luas kulitnya, bagian kulitnya itu berarti setengah bola ya, luas permukaan setengah bola ditambah dengan luas penampang lingkarannya. Misalkan semangkanya kamu itu warnanya merah, berarti bagian merahnya atau penampang lingkarannya itu juga dihitung termasuk dalam luas luas belahan bola. Jadi bisa dipahami ya. Jadi luas setengah bola ditambah dengan luas penampang lingkaran. Ya. Jadi kita masukkan setengah bola berarti kan setengah kali 4πr kuadrat. Ditambah dengan πr kuadrat. Nah ini dicoret ya kan 2 sama 4 kita coret. Ini dapat 2 ya, dapat 2 kali 2πr kuadrat ya. Ditambah πr kuadrat menjadi 3πr kuadrat. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, misalkan sebuah semangka dibelah menjadi 2. Hitunglah luas permukaan setengah semangka. Berarti kalian pakai rumus 3πr kuadrat. Oke, sampai sini apa ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan anak-anak? Sudah jelas ya maksudnya Miss ya? Nah, berikutnya volume. Langsung saja di sini rumusnya diberikan 4/3 πr pangkat 3. Hati-hati untuk volume bola, di sini R-nya ini pangkat 3, bukan pangkat 2. Ya, jangan sampai salah. Oke, baik kita langsung ke contoh soal ya. Bentar dulu. Oke, biar sama dengan kelas sebelah, kita coba satu soal saja ya. Untuk soal yang nomor 2 dan seterusnya kita coba di hari Jumat ya, karena besok kita tidak ada pelajaran. Jadi kita lanjutkan nanti di hari Jumat. Kita coba dulu yang nomor 1. Ya, hitunglah luas permukaan dan volume bola jika jari-jarinya adalah 14 cm. Oke, 14 cm. Jadi diketahui
Silakan kalian siapkan alat tulisnya, R-nya sama dengan 14 cm. Jadi yang ditanya itu adalah luas permukaan bola dan volume bola. Oke, kita jawab satu-satu. Yang pertama, luas permukaan bola. Oke, luas permukaan bola kita tahu rumusnya kan 4 pi R kuadrat ya. Kemudian yang kedua, volume bola 4/3 ya. Pi R pangkat 3. Oke, silakan kalian coba ya 2 menit saja. Habis itu kita akan bahas ya 4 pi R kuadrat dan 4/3 pi R pangkat 3. Yang sudah silakan tuliskan dalam kolom chat. Ya, 2 menit saja karena waktunya Miss Yuna sudah mau habis ya. Ya, baik, selamat siang. Selamat siang anak-anak kelas 9B ya. Jadi berjumpa kembali dengan Miss Cahya dalam pembelajaran daring mata pelajaran bahasa Bali ya. Hari ini hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 ya. Mudah-mudahan anak-anak kelas 9B semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik. Untuk pembelajaran kita siang hari ini, kita akan membahas bab baru ya, karena sudah selesai penilaian harian yang pertama. Sekarang kita akan membahas bab baru, namun sebelum itu seperti biasa, kita sapa-sapa dulu. Jadi Miss lakukan presensi dulu, apakah semuanya sudah hadir, sudah standby ya. Jadi nama yang Miss panggil, silakan kasih tanda oke, atau kalau tidak dijawab langsung, diaktifkan mikrofonnya ya. Baik, yang pertama Bezalel Arya Limanto. Hadir, Miss. Bisa? Halo. Halo. Ya, baik. Arya Putra Hartono. Hadir. Ya, Brian Surjaya. Ya. David Gilen. David. Halo David, bisa didengar? David tidak ada tanggapan. Dominika. Sharon. Hadir, Miss. Ya. Franz Joseph. Ada, Miss. Ya, Gabriela. Gabriela. Ada Gabriela. Gabriela Nimade. Ya. George. Hadir, Miss. Ya, Gusti Ayu Sylvia. Gede Panji Angkasa. Gede Panji. Hadir. Ya. Putu Arya Kurniawan. Arya Jacqueline. Kimberly. Kimberly. Michael. Anindya. Maheswari. Ada, Miss. Ya. Eka Asih Marvela. Eka Asih Marvela. Ada? Eka Asih. Baik, belum ada tanggapan. Quincy. Hadir, Miss. Ricardo. Hadir, Miss. Rian Nathan. Sienlin. Fania. Ya, baik. Terima kasih yang sudah merespon. Baik, kita mulai untuk materi ya. Jadi silakan anak-anak diambil buku paketnya. Ya, diambil buku paket, kemudian dicari halaman
Halaman 89. Halaman 89 ya. Halaman 89. Jadi kita akan membahas bab baru. Ya, bab yang ke-7 itu adalah tentang teks geguritan ya, atau kita nanti akan belajar geguritan itu sama dengan lagu atau tembang ya. Jadi di dalam bab 7 ini nanti kita akan membahas 2 KD, 2 kompetensi dasar. Yang pertama, anak-anak mampu menganalisis isi pupuh sinom. Jadi itu sejenis lagu. Kemudian yang kedua, mampu mendemonstrasikan atau menyajikan, menyampaikan, mempresentasikan bacaan puisi Bali Purwa yang berupa pupuh atau lagu itu. Ya, jadi untuk indikatornya yang lebih spesifik lagi, yang lebih mengkhusus itu nanti anak-anak yang pertama belajar membaca dan menembangkan, melagukan teks geguritan. Yang kedua, memahami isi bacaan teks geguritan. Yang ketiga, menampilkan kemampuan metembang. Dan yang terakhir, yang keempat, nanti mampu menjawab berbagai soal latihan yang berkaitan dengan teks geguritan. Gitu ya. Kemudian silakan dibuka halaman selanjutnya ya. Halaman selanjutnya itu di halaman 91. Jadi materi yang pertama itu kita belajar ngewacen ringkesan cerita. Jadi kita akan belajar membaca ringkasan cerita dengan menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Ya, pengejaannya yang baik itu seperti apa, intonasi, temponya. Ya, itu di situ di buku paket halaman 91 cerita yang berjudul Sampai Ingtai. Ya. Jadi nanti anak-anak akan Miss panggil satu persatu secara acak. Jadi nama yang Miss panggil silakan dibaca. Ya, dibaca per paragraf. Paham instruksinya? Paham instruksinya ya? Ya, baik. Kalau sudah, kita langsung ya. Kita langsung mulai dari paragraf yang pertama. Sampai Ingtai, paragraf yang pertama. Coba Gabriela Nimade. Silakan dibaca paragraf yang pertama ya. Yang lain ikut mendengarkan, ikut baca dalam hati. Silakan Gabriela. Halo Gabriela. Oke, tidak ada. Jadi yang tidak ada respon Miss silang ya. Baik, coba Jacqueline. Jacqueline. Sharon, iya. Halo Jacqueline, bisa didengar? Oke, tidak ada respon. Jadi yang tidak ada respon ini Miss silang ya. Di daftar nilai Miss silang. Quincy. Quincy bisa didengar? Quincy. Oke, tidak ada juga. Sharon. Yang paragraf pertama, Miss? Iya, yang paragraf pertama, Nak. Sampai lianan itu, Miss ya? Iya. Oke, Sampik Ingtai. Sampik Ingtai silih tunggil wastan satwa sane kamulihang ringkria sastra geguritan. Geguritan Sampik Ingtai ngawit kasurat Rahina Radita Umanis tanggal 6 Radite Umanis tanggal 16 Januari 1915 oleh Ida Ketutsari. Geguritan puniki ketah kauningin antuk Parajana Balina
duaning sering kaanggen lelampahan sajeroning unan-unan minakadi arja Rembon Dramegong iwasani lianan. Ya, baik. Terima kasih Sharon. Nah, anak-anak yang lain coba diperhatikan ya. Jadi Miss tegaskan, jika membaca di dalam bahasa Bali ya, ketika ada kata-kata yang berakhiran dengan huruf A, itu anak-anak baca dengan mengeja E. Ya. Jadi sekali lagi ketika ada kata-kata yang berakhiran huruf A, itu anak-anak baca dengan E. Ya, seperti kriya, tulisannya kriya. Ya, tetapi dibacanya kriye. Begitu juga ada huruf E yang dicoret di atasnya. Ada strip di atasnya, itu dibaca E. Sedangkan yang tidak ada coretan di atasnya, itu dibaca E. Ya, jadi baline. Itu kan ada coret, ada strip di atasnya, baline, bukan baline. Ya, paham? Kemudian tadi ada tanggal ya, 16 Januari 1915. Itu bahasa Balinya berapa? 1915. Siu sangangatus limolas. Ya, jadi di paragraf 1 itu menceritakan bahwa cerita Sampe Ingtai itu merupakan salah satu jenis sastra geguritan, sastra tembang. Ya, jadi geguritan Sampe Ingtai ngawit kasurat. Jadi mulai ditulis pada hari Minggu Umanis tanggal 16 Januari 1915. Pengarangnya bernama Ide Ketut Sari. Ya. Jadi cerita Sampe Ingtai, geguritan Sampe Ingtai ini banyak dijadikan bahan dasar bercerita ya dalam kesenian-kesenian Bali, baik itu berupa arje, prembon, dramagong dan yang lainnya. Itu isi inti dari paragraf 1 ya. Oke, paragraf 2. Beza udah kembali Beza? Tadi izin ke toilet. Halo Beza. Oke, belum. Ya, Putu Ayunindia. Silakan yang paragraf 2. Geguritan Sampe Ingtai sering pisan kawacian sajeroning mabebasan antuk seka santi sajebak jagat Bali. Punika mawinan para siswane patut uning ring dagingipun taler kapitang mangde praside nembangang saluring pupuh sanek mewangun kriya sastra geguritan punika. Jadi seke ya putu ya, bukan seka, seke. Nah, jadi teks lagu Sampe Ingtai ini sering ya dibaca. Ya, sering dibaca. Sering dibaca dalam perkumpulan-perkumpulan lagu ya, perkumpulan-perkumpulan musik di Bali. Ya, maka dari itu para siswa juga wajib tahu apa isinya. Gitu, ya. Paragraf 3. Gilen, coba Gilen. Gilen, silakan paragraf 3. Halo Gilen, bisa didengar Miss? Oke, tidak ada tanggapan, jadi Miss silang ya. Xianlin, Alin. Ya, Alin, silakan. Paragraf 3, Nak. Pacerita wenten anak lanang mapangkat mayor magenah ring wanciu negari maderbe piana bajang mawaste nyonya Ingtai. Nyonya jagi masekolah ring angciu negari nanging nenten ipun kacumponin duaning genahe doh saha ipun madewe istri. Madewe. Madewe istri. Ya, itu kurang tanda strip ya di atasnya. Ya, baik, terima kasih Alin.
Jadi di paragraf 3 itu ya diceritakan ada seorang laki-laki yang berpangkat mayor, ya itu dia bertempat tinggal di kota Wanciunegari. Nah itu dia mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Nona Ingtai, ya. Jadi si Nona Ingtai jagi mas sekolah, ingin bersekolah di Ring Angciunegari, ingin bersekolah di Angciunegari, tetapi tidak diizinkan. Nanging nenten kacumponin, tidak diizinkan. Mengapa? Nah itu duaning genahedoh karena tempatnya jauh, ya. Sahe ipun madewe istri, dan Nyonya Ingtai itu juga adalah seorang perempuan. Jadi pada zaman dulu itu perempuan tidak boleh bersekolah jauh-jauh, bahkan tidak boleh bersekolah, hanya diam saja di rumah. Hanya anak cowok saja yang boleh bersekolah. Itu zaman dulu, ya. Baik, paragraf yang keempat. Brian Surjaya, silakan paragraf 4. Irike laris nyonya nginep raga mabusana kadi anak lanang. Rambutne kacukur, ngangen topi, saha macelana panjang. Ring pamargi ipun kacunduk sarang ibabah sampai saking Wanciunegari. Ya, baik, terima kasih Brian. Ya, jadi selanjutnya ya Irika raris ni nyonya. Jadi di situ si Nona Ingtai nginep drage, jadi menyamar menjadi seorang anak laki-laki. Ya, rambutnya yang panjang itu dicukur pendek, kemudian dia menggunakan topi dan menggunakan celana panjang. Pokoknya menyamar seperti anak laki-laki. Nah, dalam perjalanan menuju sekolahnya itu ya, ipun kacunduk, dia bertemu dengan Tuan Sampe. Tuan Sampe dari Wanciunegari. Itu ya paragraf 4. Oke, paragraf 5. Ayu Sylvia, silakan. Tujuan sangkali pada jadi kelanturan ke sekolah Ring Angciunegari. Sangkali makenalan dari sinarengan nyujur genah sekolahnya. Lising cerita sampun reke sangkali katerima dados siswa Irike mawinan sahasa ngerereh dunungan. Sangkali nyewa kamar wantah asiki kaanggen genah sirep sareng kali. Ya, jadi di paragraf 5 itu menceritakan ya tujuan mereka berdua itu sama. Jadi tujuan Tuan Sampe dan Nyonya Ingtai itu sama, yaitu melanjutkan bersekolah di Angciunegari. Nah, jadi karena bertemu mereka berdua berkenalan ya dan bareng-bareng bersama-sama mencari tempat alamat sekolah tersebut. Gelisang cerita sampun reke. Ya, jadi singkat cerita mereka berdua itu sudah diterima menjadi siswa ya di Angciunegari. Nah, Irike mawinan sahase ngerereh dunungan dan mereka mencari tempat tinggal sementara, mencari kos-kosan atau rumah kontrakan. Itu ya. Sangkaleh nyewa kamar wantah asiki. Jadi mereka hanya menyewa satu kamar untuk berdua. Itu maksudnya ya. Biasa kita sedang membahas di halaman 91. Ya, cerita Sampe Ingtai. Oke, kita lanjut paragraf yang ke-6. Gede Panji, silakan. Paragraf yang ke-6. Yang tertujuan itu Miss ya? Kenapa tertujuan? Paragraf 6. Paragraf 6 itu di halaman berikutnya, halaman 92. Ya, yang lain langsung diisi tanda nomor ya. 6, 7, 8 per paragraf itu. Silakan Panji. Nyonya Ingtai merasa rikuh duaning ipun mendewe istri mekalihan sareng anak lanang. Ibabah sampi. Iya. Punika mawinan ipun ngawastenin genah sirep antuk sabuk.
raris ngamedalang uar-uar sapirasa je sapesire jeung ngelintangin sabuk punike pacang keni danda merupa kertas dawet miwah mangsi utawi sarana nulis duk punike. Iya. Jadi di paragraf 6 itu menceritakan Ni Nyonya Ingtai merasa rikuh. Jadi si Nona Ingtai itu dia merasa risih ya, karena dia itu sebenarnya seorang perempuan tetapi harus menyamar sebagai laki-laki dan harus satu kamar dengan anak laki-laki. Ya, yaitu si Tuan Sampe. Nah, disitulah si Nona Ingtai yang membatasi, ngewatesin genah sirep. Jadi membatasi tempat tidur mereka dengan menggunakan sabuk. Sabuk itu ikat pinggang. Ya, raris ngamedalang uar-uar dan mengeluarkan peraturan. Jadi peraturannya itu yang di dalam tanda petik itu. Sapesireje, ya, siapa yang melewati ikat pinggang tersebut akan kena denda. Pacang keni denda merupa, jadi dendanya itu berupa alat-alat tulis pada zaman itu. Tuh, ya. Paragraf 7. Putu Eka Asih, silakan. Halo, Eka, bisa didengar? Oke, tidak ada tanggapan. George? Ya, Miss. Ya, silakan paragraf 7. Sasampun makudang-kudang rahina, ninyonya keni danda duaning ipun nimpahin ibape sampe. Nenten kawelangin suene sangkalih Mas Witra, sirep sareng-sareng, mas sekolah sareng-sareng, malancareng sareng-sareng. Sareng. Sirep sareng-sareng, mas sekolah sareng-sareng, malancareng sareng-sareng, sagadi anak mas semeton. Ya, baik. Jadi di situ ya diceritakan di paragraf 7 itu sesampun mengkudang-kudang rahina. Jadi setelah berhari-hari terlewati ya. Jadi sempat ni nyonya keni denda. Jadi si Nona Ingtai itu terkena denda karena pernah dia melewati batas ikat pinggang itu. Ya. Nenten kawilangin suene. Jadi tidak terhitung sudah berapa lama sang kalih Mas Witra. Jadi mereka berdua itu berteman, bersahabat, ya. Kemana-kemana itu selalu berdua bersama-sama ya. Sirep, tidur, kemudian pergi bersekolah, melancaran itu melali, ya, lancong itu. Ya, seperti orang yang bersaudara. Sekadi anak masemeton, seperti orang bersaudara. Itu. Baik, paragraf 8, Kimberly. Kimberly. Ya, Mas. Ya, silakan paragraf 8, Nak. Liantuk sampun rumaket pisan pasuitrane ninyonya waneh nginep raga duaning sayan tumbuh rasa tresna asih ring ibabah irike raris ipun nyinahang raga mungguing sujatine ipun madewe istri sane nyidep raga mabusana lanang. Iya, itu mabusana lanang ya. Jadi di paragraf 8 ya, semakin hari persahabatan mereka berdua itu semakin erat, sampun rumaket. Jadi semakin erat ya. Ni nyonya waneh ya. Jadi si Nona itu ya memberanikan diri untuk mengungkapkan hal sebenarnya bahwa dia itu sebenarnya adalah seorang perempuan yang menyamar sebagai seorang laki-laki agar bisa
ya bersekolah di Wanciu Negari itu. Jadi dia menyamar. Dia memberanikan diri mengatakan itu kepada si Tuan Sampe. Mengapa? Karena si Nona Ingtai ini ada perasaan suka, ya, ada perasaan suka terhadap si Tuan Sampe itu. Jadi sayang tumbuh rasa tresna asih. Jadi itu tumbuh rasa suka, itu maksudnya. Baik, paragraf yang ke-9. Arya Hartono, silakan. Arya. Halo Arya. Arya tidak ada. Franz. Ya, silakan yang paragraf 9. Babah sampai masal selan duaning nenten pisan Mother Bay. Rase sang sayil. Sampun suwe sirep sarang anak istri. Nenten suwe disampi wiwitin ya, itu kurang A dia di situ. Jar mungguing ngawiwitin mapajar mungguing ipun sampun kalulutan. Tresna asih ring ninyonya taler asapunike sampun saking suwe ipun Mother B manah lulut asih ring ibabah sampai. Iya. Taler, bukan taler ya, taler. Itu kan tidak ada strip di atas E-nya. Jadi dibaca E. Ya, jadi di situ setelah pengakuan si Nona Ingtai bahwa dia sebenarnya seorang perempuan, ibabah sampai masel selan. Jadi dia merasa menyesal diri ya karena sedikit pun tidak mempunyai rasa curiga. Nenten pisan Mother B rasa sengsaya. Jadi sedikit pun tidak mempunyai rasa curiga terhadap si Nona Ingtai. Ya, maka dari itu dia mau tidur dengan seorang perempuan. Nah, tidak lama kemudian nenten suwe, ya, tidak lama kemudian si Tuan Sampe pun ya membuka pembicaraan bahwa dia juga tumbuh rasa suka terhadap si Nona Ingtai. Ya, nungguing ipun sampun kalulutan tresna asih ring ninyonya. Jadi dia juga mempunyai rasa suka terhadap si Nona Ingtai. Jadi mereka berdua intinya saling suka. Ya. Terus lanjut paragraf yang ke-10. Michael, silakan. Michael. Yes. Iya, silakan yang ke-10, paragraf yang ke-10. Durung puput sangkali mabaosan raris rau utusan saking ramanipun sane mawaste icong liwat magda ningonya sase budal Wanciu Negari. Duaning kalintang bendut tur berangti isampik polih marebat sareng icong liwat. Nanging prasida kandek antuk ninyonya Ingtai. Iya. Jadi di situ belum selesai percakapan mereka berdua ya. Durung puput sangkalih mebaosan. Jadi belum selesai percakapan mereka, tiba-tiba raris rauh utusan. Jadi tiba-tiba datang seorang utusan anak buah dari saking reramanipun dari orang tua si Nona Ingtai. Ya, utusannya itu anak buahnya itu bernama Icong Liwat. Ya, Icong Liwat itu menyuruh si Nona Ingtai untuk balik budal, untuk balik ke Wanciu Negari. Nah, karena disuruh pulang paksa, duaning kalintang bendutur berangti, jadi si Tuan Sampe itu merasa kesal dan marah, ya, sampai boleh merebat. Jadi sempat terjadi perkelahian bersitegang Icong Liwat dengan si Tuan Sampe. Nanging preside keandeg tetapi berhasil dilerai oleh si Nona Ingtai itu. Ricardo, silakan yang ke-11, paragraf ke-11. Udah balik kan ya? Ya. Iya. Ya, silakan.
ninyonya mepamit saha nunes mangda digelis ibaba sampai mamadik dewek kipune ke waciu negari. Ping 3 ninyonya mejarang mangda ipun kepade malih dasa rahinane nanging isampe nampenin malih tigang dasa rahina. Iya, baik. Jadi di paragraf ke-11 itu ya, ninyonya mepamit. Jadi dia mohon izin kepada si tuan sampai untuk pulang ke waciu negari. Nah, di situ juga pada saat berpamitan itu maaf ya. Ya. Jadi pada saat dia berpamitan itu si Nona Ingtai juga mengatakan ya, mangda digelis ibabah sampai memade ya, supaya si tuan sampai itu segera memade, segera melamar dirinya ke waciu negari. Ya, 3 kali, ping 3 ninyonya majarang. Jadi 3 kali, sebanyak 3 kali dia mengulang perkataannya untuk menyuruh melamar dirinya. Ya, mangda ipun kapade. Jadi si Nona Ingtai itu ceritanya meminta dirinya agar dilamar lagi 10 hari. Ya, sebanyak 3 kali dia mengatakan kepada si tuan sampai. Tuan sampai lamar saya lagi 10 hari. Tuan sampai lamar saya lagi 10 hari. Tuan sampai lamar saya lagi 10 hari. Nah, itu sebanyak 3 kali. Nah, disinilah terjadi miskomunikasi. Ya, salah penafsiran. Nanging i sampai nampenin. Jadi si tuan sampai menganggap bahwa lagi 30 hari dia disuruh melamar. Itu karena diulang sebanyak 3 kali kan. Lagi 10 hari saya dilamar, lagi 10 hari saya dilamar, lagi 10 hari saya dilamar. Itu 10 kali 3 berarti 30 hari. Nah itu. Sampai nampenin malih tigang dase. Jadi lagi 30 hari. Nah itu ya. Paragraf ke-12. Fania, Angelina. Cerita ibabah sampai keluarga mamadik ninyonya kawajan negari. Ninyonya mampenin saat mendung ibabah. Untuk ipun kabawas nitia wacana linya pring semaya. Sampun telat kali dasar rahina. Budal ibabah sampik nyangsel dewek nyakit ati raris ipun padam. Ya, jadi di paragraf 12 itu ya. Ya, digelis cerita, jadi singkat cerita. Setelah kejadian itu, lagi 30 harinya datanglah rauh reke ibabah sampai saha keluarga. Jadi datanglah tuan sampai bersama keluarganya akan melamar si Nona Ingtai ke waciu negari. Tetapi apa yang terjadi? Sesampai di sana, ninyonya nenten nampenin. Jadi si Nona Ingtai itu tidak mau menerima lamaran si tuan sampai. Bahkan tuan sampai itu diusir, sahe nundung ibabah, diusir ibabah. Mengapa dia diusir? Karena kebaos nitya wacana, linyok ring semaya. Jadi dianggap dia ingkar janji. Disuruh melamar lagi 10 hari, tetapi dia datang di hari ke-30. Sudah telat 20 hari. Padahal sebenarnya tuan sampai itu salah penafsiran dia. Itu. Jadi diusir dia. Nah, disitulah setelah diusir, ibabah sampai nyesel dewe. Dia menyesali dirinya sendiri. Nyakit hati, dia merasa sakit hati sampai akhirnya dia meninggal, dia mati. Itu raris ipun padem, meninggal. Ya, paragraf 13, Arya Kurniawan, silakan.
Halo Arya. Arya. Arya tidak ada. Dan yang berikutnya yang tadi belum respon, Beza. Beza? Bisa didengar, Beza? Iya. Paragraf 13, Nak. Silakan. Paragraf 13. Mm-mm. Yang nanturan ceritanya nih. Iya. Nanturan ceritanya kabaosang mungguing sang kali sida macunduk ring Sunialoka. Ikala ninyonya ingtai ngamargiang pawiwahan sareng ibandar macun. Ring pamargi ipun tedun mabakti ajebos ring kuburan ibabah sampike. Ya, baik. Jadi di situ diceritakan selanjutnya ya. Mereka berdua, si Nona Ingtai dan Tuan Sampe itu bertemu di alam surga. Mengapa bertemu di alam surga itu mengapa ya? Jadi diceritakan sebelumnya bahwa si Nona Ingtai dilamar, ngemargiang pawiwahan, melaksanakan pernikahan dengan seorang yang bernama Ibandar Macun. Nah, dalam perjalanan pernikahan itu pernah satu ketika si Nona Ingtai tedun membakti ajebos ring kuburan ibabah sampie. Jadi ini Nona Ingtai itu dia pernah mengunjungi kuburannya Tuan Sampe untuk berdoa. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, di paragraf terakhir, paragraf 14 ya. Tadi yang belum, Gabriela Nimade. Gabriela? Oke, tidak ada. Jacqueline. Jacqueline. Quincy. Quincy. Paragraf terakhir ya? Iya. Silakan. Cerita kuburan punika engkang ninyonya Ical ranjing ring kuburan. Para kulen bandar macune ngalgal kuburan punika wenten Cina ke kupu makalihan metu. Saking kuburan mah saha makaber nincep kas warga loka. Kaceritayang Atman sang kalih nemu bagia. Rauh ring meru tumpang salikur kaayahin antuk watek Widyadarine. Iya, jadi di situ diceritakan ya ketika berdoa si Nona Ingtai itu tiba-tiba kuburannya membelah. Nah, kuburannya membelah, ninyonya Ical, jadi si Nona Ingtai itu hilang, Ical itu hilang, ya ngeranjing ring kuburan, masuk ke dalam kuburan. Ya, jadi para kulen banar macune ngalgal kuburan punika. Jadi para anak buah dari Ibandar Macun itu menggali kuburan, tetapi tidak ditemukannya si Nona Ingtai. Begitu pula bekas mayat dari si Tuan Sampe yang ditemukan cihne ke kupu makalihan. Jadi yang ditemukan malah 2 ekor kupu-kupu. Ya, muncul dari kuburan tersebut sahama keber dan terbang ke atas yang konon katanya itu ke alam surga. Jadi di situ diceritakan Atman sang kalih. Jadi roh mereka berdua, roh si Tuan Sampe dan Nona Ingtai itu bersatu, hidup bahagia di alam surga. Ya, di Meru, di tempat tingkatan 21 dan dilayani oleh para bidadari. Itu cerita singkatnya tentang Sampe Ingtai ya. Nah, untuk terjemahannya di dalam bahasa Indonesia itu sudah Miss upload materinya di Moodle ya. Jadi nanti secara mandiri anak-anak bisa melihat, membaca lagi, dipahami lagi di Moodle. Ya, tadi secara singkat. Yang lebih lengkapnya sudah Miss up materinya di Moodle. Silakan akses sendiri nanti ya. Nah, untuk berikutnya
ya sebagai bahan pemahaman anak-anak. Nah, di bawah cerita itu masih di halaman 92 itu ada pertanyaan ya. Nyawes pitaken. Jadi menjawab pertanyaan yang masih berhubungan berkaitan dengan isi bacaan sampai ingtai. Nah, sebagai PR silakan anak-anak jawab pertanyaan 1 sampai 10 itu. Ya, pertanyaan 1, ring rahina napi geguritan sampai ingtai ke surat. Sampai pertanyaan nomor 10, napi mawinan ibabah sampai ngemasin padem di halaman 93. Ya, itu dijadikan PR, dikerjakan dengan baik, dijawab lengkap menggunakan bahasa Bali. Ya, PR-nya ini silakan anak-anak kerjakan di buku latihan, ditulis tangan, kemudian hasilnya difoto dan di-up di Moodle. Paham instruksinya? Paham instruksinya? Kalau paham, tolong dikasih tanda oke, biar bisa Miss lanjutkan ke instruksi berikutnya. Ya, George, Fania, Franz, Ayu Sylvia, Gede Panji, Quincy, Ayu Nindya, Alin, yang lain, Panji, Kimberly, ya, Ricardo. Ya, kalau sudah paham. Sebelum Miss akhiri ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum Miss akhiri? Baik, jika tidak, tolong diingat itu dikerjakan nanti secara mandiri ya. Dikerjakan, kemudian langsung jawabannya di-up di Moodle, nanti Miss akan rekap, akan Miss cek. Ya. Baik, jika tidak, jadi pertemuan daring kita hari ini Miss akhiri. Ya. Silakan nanti anak-anak boleh langsung leave. Sampai berjumpa di pertemuan daring berikutnya. Selalu semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Ya. Ya. Selamat siang, Tuhan memberkati. Anak-anak boleh langsung di lift ya.